Bab 2191, Serangan Kuat. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang, tanda tanya. Setelah pertempuran, Xiao Yu turun dari langit. Dia juga melihat mata rumit yang dilihat semua orang Mogo, dengan pemujaan, ketakutan, dan keterkejutan, dan segala macam mentalitas. Xiao Yu sudah lama terbiasa dengan itu. Abaikan yang lain dan lihatlah tetua resimen tetua. Tetua, pertempuran sudah berakhir. Saya pikir kita harus mendukung kami untuk menenangkan krisis Anda. Itu wajar, Xie Sao, kumohon. Tetua itu berkata dengan nada rendah hati, menunjukkan rasa hormatnya. Sikap ini menghibur Joy dan membuat Mandrus hampir pingsan. Xiao Yu tersenyum dan mengangguk, dan maju bersama Yan Lingwu. Keduanya berjalan ke dalam gua, melihat punggung mereka, dan kemudian melihat wajah Joy yang penuh kegembiraan. Ekspresi Mandrus segera menjadi dingin, matanya menembakkan pembunuhan yang kuat. Aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, Mandrus dengan kasar bergegas ke Xiao Yu, dan pedang sihir yang tajam di tangannya dengan ganas menuju jantung belakang Xiao Yu. Tembakannya yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Bagaimanapun, para tetua ada di sini, dan Xiao Yu adalah orang kunci yang dapat mengangkat krisis bagi mereka. Siapa yang mengira bahwa Mandreu akan memanfaatkan tangannya? Serangan tak terduga itu tidak siap dan tidak dapat dihentikan sama sekali. Xiao Yu, yang berjalan perlahan, masih bergumam dalam hatinya, mengapa Mandurus ini tidak mengambil tindakan. Penampilan orang ini yang jenius, mudah tersinggung, impulsif, mudah tersinggung, dan perilaku yang tidak menggunakan pikirannya, adalah situasi yang ditakdirkan untuk membangun status Joy. Bagaimana mungkin dia tidak mengambil kesempatan untuk menyerang? Xiao Yu berbisik diam-diam sampai Mandreu menembak, dan dia benar. Orang malang, aku sudah lama menunggumu. Mulut Xiao Yu dipenuhi dengan senyuman. Dia berbalik perlahan. Gerakan yang tampaknya lambat sebenarnya sangat cepat. Di depan Mandreu, tanpa tindakan apapun, Xiao Yu membalikkan tangannya di punggungnya, dan Dewa Pelindung tiba-tiba meledak, dan sosok 10 burung Phoenix berwarna-warni dan Kaisar Dewa Naga muncul di atasnya. Naga dan Phoenix bergantian di depan. Ini adalah pertahanan terkuat. Pada saat yang sama, tubuh ilahi tertinggi Xiao Yu juga dibawa ke ekstrim, dan napas samar Roh Kudus akan terpancar dari tubuh. Munculnya napas ini membuat Xiao Yu sekali lagi menegaskan bahwa ia benar-benar memiliki potensi tubuh Roh Kudus yang sebenarnya, tetapi ia tidak memiliki benda-benda ajaib yang sama yang meningkatkan batas kualitasnya, dan pertahanannya bahkan lebih mengejutkan. Terputus. Pedang berapi-api itu dengan ganas menghantam cahaya Dewa Pelindung. Jika Anda ingin mengatakan Mandreu, kultivasinya tidak menarik perhatian, itu hanya tingkat menengah langit, atau jiwa hitam paling biasa. Dibandingkan dengan Xiao Yu, itu tidak jauh lebih kuat. Anda dapat mengandalkan kekuatan tempur King Kong itu bisa dilakukan tanpa keterampilan bertarung apapun. Cahaya Dewa Pelindung di tempat pedang ajaib, bayangan naga dan Phoenix terstimulasi untuk bersinar terang. Tapi itu tidak pernah pecah. Sekilas, Mandrus mengeluarkan raungan, dan semua kekuatan pecah sepenuhnya, tanpa syarat apapun, bahkan ketika desisan abis, ia bahkan bermain melampaui level. Pedang ajaib itu juga berdering. Nyala api dengan cepat berpindah dari tubuh Mandreu ke pedang ajaib, dan kekuatan yang ganas itu tampak lebih mengejutkan, dan batu serta batu di sekitarnya pecah berantakan. Klik, klik, Xiao Yu mengerahkan sedikit kekuatan, dan kakinya langsung tenggelam, menginjak batu itu. Dia seperti pohon kuno yang berakar, tidak bergerak. Masih dengan kedua tangan di punggungnya, dia menatap Mandrus dengan sinis. Dan Mandrus dengan ekspresi tercengang hampir gila. Aku bertarung denganmu, hidup dan mati terhubung kembali. Mata Mandreu merah dan berteriak liar, api kematian melonjak dari tubuhnya, dan kekuatannya melonjak dalam sekejap. Pada saat ini, Joy sang patriark iblis api, para tetua dan tetua lainnya akhirnya menjawab. Mandrus, kamu tidak ingin mati. Mandrus, berhenti. Mereka berteriak dengan marah dan mencoba berhenti. Mandreu hampir gila menggunakan tabu suku iblis api untuk mengubah hidup dan matinya. Ini adalah metode untuk mengubah kekuatan dengan mengorbankan vitalitas dan meningkatkan kekuatan tempur untuk waktu yang singkat. Setelah dilemparkan, kekuatan melonjak, tetapi harganya diperbaiki sebagai kemerosotan, dan mereka yang serius akan mati. Boom! Di bawah kegilaan seperti itu, Phoenix Naga dan Phoenix akhirnya retak.
Pedang itu luar biasa. Manderus mendesis dan bergerak maju lagi. Tampar, Santo pelindung naga dan Phoenix akhirnya meledak. Xiaoyu masih tidak menghindar. Dengan hatinya, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan pada pedang ajaib itu. Pedang itu memang sangat kuat, dan bahkan mungkin menyebabkan sakit kepala bagi para master tingkat Tongtian. Jika lebih dari 10% dari kekuatan yang tersisa dapat merusak tubuh asli roh semu miliknya, maka dia juga memperbaiki kerusakan tubuh asli suci, yang berada di luar konstitusi raksasa itu. Oh, pedang ajaib itu ada di hati Xiaoyu. Kemejanya pecah berkeping-keping. Posisi hati di ujung pedang berada di atas kulit, tetapi tidak mungkin lagi untuk bergerak. Ayo mati! Manderus berteriak dengan panik. Xiaoyu tetap tidak bergerak dan menatapnya dengan jijik. Adegan ini membuat semua orang Huosu tercengang. Jika Xiaoyu terkejut membunuh para penguasa klan Phoenix, sekarang mereka sama sekali tidak dapat mempercayai semua yang ada di depan mereka. Dia? Apakah dia manusia? Sial, tentu saja bukan manusia, itu Tuhan. Sialan, perlawanan fisik terhadap kekuatan Mandrau untuk menunjukkan hidup dan mati, bahkan jika para raksasa menggunakan perlawanan fisik murni, itu tidak akan pernah bisa dilakukan. Dia mesum, tidak heran dia bisa membunuh Baslicek. Beberapa orang Moya yang tercengang tidak tahu harus berkata apa. Semua yang ada di depanku terlalu mengejutkan. Xiaoyu mengulurkan jari telunjuk kanannya dan menggoyangkannya dengan lembut, kamu benar-benar jahat. Setelah selesai berbicara, kekuatan tempur King Kong tiba-tiba terguncang, dan kekuatan Jin Cancan tiba-tiba meledak, seolah-olah pegas terkompresi meledak tiba-tiba. Tiba-tiba, Manderus terbalik karena terkejut. Jika kamu ingin membunuhku, kamu akan menyelamatkan hidupmu. Xiaoyu melangkah maju satu langkah dan jatuh ke Manderus seperti dewa. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli tingkat Tongtian, dan hampir gila menggunakan hidup dan mati untuk membalikkan hatinya. Manderus benar-benar terbunuh tanpa peduli kematian. Mata Xiaoyu bersinar melalui dingin, dan tangan kanannya mengepal, dan sebuah dominasi yang hanya aku miliki meledak, seperti dewa di langit dan bumi, meninju ke depan dengan santai. Janji dilanggar. Ini adalah kombinasi dari dua keterampilan bertarung utama. Ketika terurai, itu adalah perpaduan dari 6 keterampilan bertarung. Betapa kuatnya, Xiaoyu belum pernah mencoba, tetapi yang pasti itu pasti melampaui keterampilan bertarung lainnya. Aku melihat bahwa tinju itu mengumpulkan kekuatan Jin Cancan, seolah-olah semua kekuatan langit dan bumi terkumpul di tinju itu, dan kemudian meledak. Boom! Sebuah pukulan berat menghantam pedang itu. Pedang ajaib itu tidak meledak secara tak terduga, berubah menjadi pecahan langit dan terciprat keluar, dan tinju emas yang mengerikan itu hancur tak terkalahkan. Dalam suara keras itu, Mandrau menjerit, tubuhnya terpental lurus ke langit sejauh ribuan meter, dan tiba-tiba berubah menjadi kabut darah, mematahkan tulang-tulangnya. Xiaoyu menepukkan tangannya. Maaf, aku terlalu banyak menembak. Para mok yang mendukung Mandrau dapat mendengar kedutan otot di wajah mereka. Jelas itu disengaja. Pada titik ini, Joil mengerti mengapa Xiaoyu mengatakan bahwa ini adalah kesempatan, waktu yang tepat untuk membantunya melenyapkan para pembangkangnya sepenuhnya. Karena Mandrau sudah mati, tidak ada yang berani menantangnya, bahkan jika dia berada di kelompok tetua. Ada 2 tetua yang mendukung Mandrau, tetapi tidak berhasil. Yan Meiren, pergilah, aku tidak akan masuk, kata Xiaoyu. Yan Lingu tersenyum tipis dan berbalik ke dalam gua. Segala sesuatu di dalam gua telah diperiksa dengan saksama oleh Xiaoyu. Hanya ada 13,5 raksasa di dalam gua. Tidak ada orang lain. Mereka semua terkekang oleh nyala api roh iblis. Jangan mengancam Yan Lingu. Yan Lingu masuk, bahkan dapat membunuh 13,5 raksasa mereka dengan tangan mereka. Jadi tidak ada bahaya sama sekali. Ketika 13,5 raksasa pulih, kontrak Tian Sui juga ditetapkan. Secara alami, tidak akan ada ancaman bagi Yan Lingu, yaitu, jati diri yang sebenarnya. Bisakah gadis Yan? Kata tetua itu agak tidak yakin. Tetua-tetua yakinlah, bukankah Kaisar Tianwu di dunia manusia mengatakan bahwa gadis Yan dapat menyelesaikan krisis ini? Kepala Iblis Api Joil berkata dengan hormat. Tetua itu menghela nafas, Kaisar Surgawi, kata-katanya seharusnya tidak salah. Xiaoyu tertawa. Tetua itu tampaknya sangat mempercayai Kaisar Tianwu. Tanpa menyembunyikan Xie Sao, jika Kaisar Tianwu telah mengambil tindakan, penduduk Huosuku hancur total,
jadi dia setuju untuk meminta bantuan Yan, kalau tidak aku tidak akan bisa keluar dan mencari Xie Shao. Kata tetua itu. Sambil terkekeh, Xiao Yu berkata, Kaisar Tianwu benar-benar hantu. Pertama bersembunyi di klan malaikat, lalu tiba-tiba datang ke sini, dan bahkan menekan ledakan kekuatan, bagaimana dia bisa yakin bahwa Yan Lingwu dapat menyelesaikan masalah ini? Kaisar Tianwu tampaknya adalah sosok yang misterius. Asalkan keduanya dapat dipercaya, Xiao Yu terkekeh. Tanpa menyembunyikan keduanya, aku juga telah melihat api roh iblis. Itu memang bercampur dengan kemauan yang keras di dalam. Seharusnya api ini telah menyatu dengan jiwa yang tersisa. Nah, dalam hal perasaan, itu tampaknya semacam jiwa sisa naga, jadi jika kamu ingin mengangkatnya, yang satu adalah metode Yan Lingwu, dan yang lainnya adalah tindakanku. Kamu dapat memusnahkan jiwa sisa Tinder Dragon. Itu juga mudah, tidak normal. Tetua dan Joel membeku sejenak, lalu mereka berdua tersadar. Joel menepuk dahinya. Mengapa aku lupa bahwa Xie Shao memiliki teknik rahasia jiwa dan dapat membunuh jiwa? Jiwa yang tersisa itu tidak memiliki kemampuan bertahan apapun. Bagi orang luar, itu tidak mampu menghadapi konfrontasi. Bagi Xie Shao, itu hanya angkat tanganmu. Patriark memberikan hadiah. Xiao Yu berkata dengan ringan. Tetua itu mengerang sejenak, lalu memberi perintah, dan semua orang mundur. Hanya para tetua yang tersisa di pintu masuk gua. Joel dan Xiao Yu saling berhadapan. Tetua lainnya memasang mantra untuk melindungi dirinya sendiri. Tetua itu berkata, aku tahu bahwa Xie Shao pasti sangat ingin mengetahui rahasia istana kekaisaran. Sekarang aku akan memberitahu Xie Shao sesuatu yang kita miliki. Rahasia istana iblis adalah hal yang paling ingin diketahui Xiao Yu. Konspirasi besar iblis besar dapat dianggap mencakup ketiga alam, dan bahkan mungkin mencakup kekuatan reinkarnasi dari reinkarnasi dan reruntuhan dunia. Tentu saja, Xiao Yu juga konspirasi seperti itu diperhitungkan oleh iblis, dan jika dia tidak mengetahuinya, dia mungkin akan gagal. Xiao Yu menantikan tetua itu. Hei, jangan pernah menghela nafas sebelum berbicara. Jejak perubahan muncul di wajah tetua itu, membuat orang-orang merasakan tragedi yang tidak dapat dijelaskan. Xie Shao tahu bahwa iblis api adalah yang pertama dari 4 penjaga iblis di neraka dan alam. Itu diciptakan oleh iblis api sendiri. Surga saling membantu, dan klan iblis api saya pernah dianggap oleh iblis sebagai kandidat kaisar iblis. Jika iblis besar yang lahir di klan iblis tidak memenuhi syarat, kebijaksanaan tidak dapat digunakan, itu dapat dihapuskan. Pilih dari klan iblis api saya, 2 juta selama bertahun-tahun, suku Wolu saya beruntung memiliki 2 raja iblis yang hebat, tetapi itu sama persis yang membuat suku Wolu saya menjadi raja iblis yang hebat, sebuah konspirasi yang membutuhkan pengorbanan. Petik 2. Mengapa begitu? Plot istana iblis perlu mengorbankan klan iblis api, tidak peduli bagaimana kedengarannya, tampaknya tidak ada hubungan yang diperlukan. Kata Xiao Yu. Konspirasi sebenarnya dari istana iblis mungkin hanya diketahui oleh Raja Iblis Agung. Penyihir Maria paling banter hanya setengah tahu. Aku tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Aku hanya bisa memberitahu apa yang ku ketahui kepada Xie Shao, dan Xie Shao bisa mendapatkan informasi lainnya. Kemudian simpulkan tujuan mereka yang sebenarnya, kata tetua itu, sukuku harus berkorban, karena jiwa naga ditekan di bawah tanah oleh suku kami. Hati Xiao Yu tergerak. Jiwa naga. Apakah kau berbicara tentang sisa-sisa naga dalam api iblis? Tetua itu mengangguk. Kepahitan di wajahnya lebih berarti. Sebenarnya, aku ragu bahwa rencana istana iblis itu diatur oleh iblis, karena jiwa naga. Kata tetua itu. Xiao Yu berkata dalam hatinya, aku dapat memberitahumu dengan jelas, menurut informasi yang kudapat, itu dengan jelas menunjukkan bahwa dari kejatuhan neraka dan alam iblis, raksasa itu menerobos. Area bela diri alien berubah, dan sekarang konspirasi istana iblis sebenarnya adalah konspirasi yang lengkap, dan konspiratornya didominasi oleh iblis, bukan raja iblis saat ini, bukan berarti aku meremehkannya, dia tidak memiliki kemampuan untuk mendominasi itu. Tetua itu berkata, bukti apa yang dimiliki Xie Shao untuk iblis? Sederhana saja, karena tidak ada harta karun di istana iblis. Hanya ada satu formasi mantra, dan itu seharusnya adalah formasi transmisi mantra. Tujuannya adalah untuk membunuh para leluhur. Para tetua berpikir bahwa formasi sihir di istana itu besar. Apa yang dapat dirancang iblis, dia beralih ke medan pembunuhan kuno. Kata Xiao Yu, tidak ada harta karun.
Tetua itu berkata sejenak, lalu berkata, jika apa yang kamu katakan itu benar, dan tidak ada harta karun, tetapi formasi mantra yang ditransfer ke medan pembunuhan kuno, maka itu benar-benar harta karun. Xiao Yu berkata samar-samar, apakah aku harus berbohong kepadamu? Dan aku juga memberitahumu bahwa sejak awal, iblis telah menyembunyikan konten ini. Untuk menipu semua orang, bahkan iblis muncul hampir setahun yang lalu. 4 kekuatan iblis utama bersaing dengan suku malaikat, yang semuanya dibuat oleh orang-orang kita. Alasannya adalah karena ada jalan rahasia yang mengarah ke sisi dalam istana iblis. Sebenarnya, itu palsu. Raja Iblis tahu ini. Dia melakukannya dengan sengaja untuk menipu semua orang. Wajah para tetua dan Joye berubah pada saat yang sama. Pada saat itu, Lin Loya mengarahkan balas dendam dan mengarahkan tangan pertama. Akibatnya, ras dari 4 iblis utama menderita kerugian besar, terutama di klan Huosu, dan ada beberapa tanda-tanda penurunan karena ini. Selain itu, 9 Phoenix utama membunuh 4,5 besar raksasa. Ini membuat suku Huolu dari kekuatan asli 3 ras pelindung utama lainnya, mendarat dalam keadaan seimbang. Jawabannya adalah palu berat di hati mereka. Saya harap ini salah. Tetua itu tersenyum pahit. Tetapi dari penampilan iblis sebelumnya, ini memang benar, dan kemungkinan besar iblis juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melemahkan kekuatan suku iblis api milikku. Persiapan istana iblis sudah dilakukan sejak awal, jika bukan karena kehilangan itu, bahkan jika burung Phoenix 9 warna telah melukai 4 raksasa setengah besar keluargaku, bahkan jika jiwa naga terbangun, akan sulit untuk menimbulkan ancaman sebesar itu. Joel berkata dengan kesal, aku tidak pernah menyangka bahwa Tianmo memandang kita tinggi-tinggi, tetapi itu adalah bayangan yang diletakkan untuk konspirasinya. Itu sangat keji, karena nenek moyang kita mati demi kelahirannya dan menyatukan dunia iblis neraka. Tetua itu tersenyum pahit, hei, kecuali 4 raja iblis utama yang bergabung dengan kita kemudian, 3 raja iblis utama lainnya semuanya dikultivasikan oleh iblis surgawi. Dia melihat kembali ke dalam gua, dengan dingin yang dingin di matanya. Mang, si Esau tahu, siapakah jiwa naga itu? Mendengarkan makna dari tetua, tampaknya jiwa naga ini mengerikan, reputasinya sangat keras, dan masih merupakan api. Xiao Yu mencari berbagai zaman kuno yang diperoleh dari Mozu, beberapa rahasia era kerajaan, dan segera sebuah nama muncul di benaknya, bukankah itu naga api suci? Baik tetua dan Joel mengangguk. Xiao Yu menarik napas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hatinya. Karena itu adalah naga suci api ajaib, kamu masih secara tidak sadar menjelajahi iblis, bukankah dia melakukannya? Harapan, kata tetua dengan getir. Tampaknya bagi orang-orang di alam iblis berdarah, iblis benar-benar meninggalkan iman yang terlalu kekal, sulit untuk digoyahkan. Xiao Yu berkata dengan emosi. Naga api iblis jiwa naga dapat dikatakan sebagai keberadaan tertua. Bahkan jika Fang Junyu, orang pertama Wang Zhongwang yang dikenal sebagai Raja Awal Alam Era, ada di depannya, dia hanya dapat dianggap sebagai karakter kecil. Perbedaan usia mungkin jutaan tahun. Karena jiwa naga suci api itu ada pada zaman kutukan langit. Belum lama ini, bagian terluar istana kekaisaran terfragmentasi, membentuk beberapa mantra sihir dengan misteri tak terbatas, yang juga ditinggalkan oleh klan surgawi. Lalu jika hubungan sebelumnya dikatakan, jika itu tidak dilakukan oleh iblis, siapa yang mempercayainya? Kehidupan jiwa naga suci api ajaib benar-benar cukup lama, kata Xiao Yu. Tetua itu berkata, 2 juta tahun yang lalu, jiwa naga suci api iblis dihancurkan. Bagaimanapun, dia telah kehilangan separuh jiwanya di zaman alam dan menderita kehancuran zaman alam. Haruskah itu benar-benar menghilang, atau 4 raja iblis dari komandan iblis bekerja sama untuk mengumpulkan harta tak terbatas, menyatukan kembali jiwa naga suci api iblis, dan menyegelnya di sini, dan suku iblis api saya diperintahkan oleh iblis untuk menggunakannya sebagai penduduk dan menekan naga suci api iblis seumur hidup. Jiwa, kami sangat aneh saat itu. Roh naga api iblis dipadatkan kembali. Apa tujuannya? Jika tidak ada tujuan, mengapa butuh begitu banyak energi untuk dipadatkan kembali dan membayar begitu banyak harta? Jika ada tujuan, mengapa menekannya di sini? Semuanya karena tujuan iblis sekarang 2 juta tahun kemudian, untuk tujuan istana iblis yang tak terkatakan. Petik 2. Xiao Yu menghela nafas, apalagi yang bisa dikatakan ini. Anda hanya bisa menyalahkan prestise yang ditinggalkan oleh Tianmo,
terutama keturunan orang-orang kuat yang telah menemani Tianmo ke puncak, dan bahkan memuja Tianmo sampai ke tulang. Bagaimana Anda bisa meragukannya? Bahkan jika Anda merasa ada beberapa masalah, itu mungkin sangat secara alami akan mengalihkan arah. Keraguan, jiwa naga suci api iblis telah terbangun, apakah kamu sudah meninggalkan tempat ini? Tanya Xiaoyu. Pergi. Tetua itu mengangguk. Jiwa naga suci api selalu ditekan dengan api roh sihir, jadi itu ganas, dan jiwa yang tersisa telah menjadi bagian dari api-api sihir, sehingga api roh sihir akan terinspirasi. Petik 2. Xiaoyu berkata, jiwa naga suci api iblis pergi ke istana iblis. Tetua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, menurut penyelidikan kami, ditemukan bahwa roh naga api iblis meninggalkan tempat tinggal kami, dan tidak pergi ke istana iblis. Arahnya tampaknya adalah medan pembunuhan kuno, dan ketika dia terbangun, simbol-simbol formasi mantra itu ada perubahan turbulen yang tidak normal, sehingga kekuatan jiwa naga suci api ajaib telah ditingkatkan. Saya tidak tahu apa peran spesifiknya, dan tampaknya jiwa naga suci api ajaib entah bagaimana memiliki kemampuan untuk menyelinap ke bawah tanah. Terima kasih ada juga sihir tanah jarang, dan jika memungkinkan, mereka mungkin dapat mengejar ketinggalan. Tidak dapat mengejar ketinggalan. Karena Tianmo dapat mengatur gambaran sebesar itu, dia pasti akan memikirkan ini, dan dia tidak akan pernah meninggalkan cacat seperti itu. Kata Xiaoyu. Sihir tanah, kata tetua itu. Dia melambaikan tangannya, Xiaoyu tertawa, tentu saja, hanya manusia yang mengenalku, tetapi Warcraft, dan selain itu iblis mendirikan biro ini, menurut pengamatanku, ada banyak pertimbangan, bahkan jika salah satu tautan hancur itu masih bisa dibuat. Selain itu, diperkirakan bahwa bahkan jika itu dibatasi, itu harus mencapai ranah raksasa. Itu bukan sesuatu yang bisa kukejar, dan bahkan lebih mustahil bagiku untuk melawannya sekarang. Dia berhenti dan berkata, mari kita bicarakan semua yang kamu ketahui tentang istana iblis. Melihat apa yang dia katakan, tetua itu tidak banyak bicara. Dia mengerang sebentar, memilah-milah pikirannya, dan berkata, ada banyak misteri di dalam dan di luar istana iblis, mari kita bicarakan di luar dulu. Ini adalah situasi iblis api milikku. Bahaya pemusnahan semacam ini, tetapi mereka juga memiliki pertemuan yang berbeda. Misalnya, iblis angin dan iblis petir diambil dari semua master di atas jajaran surgawi, semuanya ditempatkan di tempat yang padat di medan pembantaian kuno, seperti apa yang harus dilakukan, tidak seorang pun tahu, klan iblis diatur di dekat gunung iblis, yang seharusnya menggunakan bakat unik klan iblis untuk membantu para raksasa di gunung iblis keluar dari masalah, lalu ada semua kekuatan neraka dan dunia iblis yang dimobilisasi dari semua sisi. Dipecah dan diatur untuk memasuki 189.652 tempat, yang masing-masing adalah tempat yang tidak diketahui orang kecuali para bangsawan iblis. Tempat-tempat ini dikatakan memiliki fungsi yang luar biasa dan merupakan rahasia istana iblis ini. Bagian yang sangat penting, ada yang disebut formasi mantra kutukan surga, yang juga benar. Dalam catatan saya, formasi kutukan itu ditinggalkan oleh iblis, dan iblis itu juga digunakan untuk pencerahan, iblis dapat mencapai prestasi dalam mantra. Metode pembentukan mantra itu sangat berhasil, jadi metode pembentukan mantra ini telah menarik banyak orang, tidak hanya setengah raksasa, tetapi bahkan rumor bahwa para raksasa telah diam-diam mengawasi mereka. Petik 2. Dalam hal perasaan Penatua, apa perasaan terbesar dalam plot istana iblis? Kata Xiaoyu, jauh di dalam diri seseorang, perasaan terdalam seringkali menjadi titik paling kritis dari konspirasi ini. Penatua dan Joel saling memandang, dan mereka hampir berkata serempak, orang-orang. Perasaan kedua orang itu sama dengan perasaanku. Xiaoyu memeluk tangannya dengan dadanya. Konspirasi ini bukanlah konspirasi melainkan konspirasi, dan memberitahu semua orang dengan jelas bahwa disinilah akar kebangkitan dunia neraka, tidak hanya telah menarik banyak orang. Bahkan 70% hingga 80% dari semua master yang dapat dipindahkan dari alam iblis neraka dipindahkan ke sini. Jumlah orangnya terlalu banyak, dan jumlahnya terus bertambah dengan sangat cepat setiap hari. Yang lebih mengejutkan lagi, penggunaan susunan mantra dan metode lainnya, hanya sedikit orang yang datang ke sini yang hampir tidak dapat mengambil risiko dan melepaskan kesempatan pencerahan untuk pergi, dan mereka mendambakan harta karun iblis, jadi semakin banyak orang, tampaknya semakin tidak normal. Ketiganya tidak dapat menyimpulkan detail dari rencana istana kekaisaran, tetapi mereka semua memiliki keraguan yang sama.
Seringkali konspirasi, bahkan jika itu adalah konspirasi, setidaknya Anda tidak boleh menjumlahkan terlalu banyak orang. Bahkan jika Anda lebih cerdas dari surga, tetapi begitu banyak orang akan selalu bersatu dan menyimpulkan sesuatu. Tetapi ini tidak, mereka dengan panik menyerap para master dari 3 alam tanpa takut ketahuan. Ini bukan hanya tentang kepercayaan diri. Peningkatan jumlah orang telah menyebabkan banyak kecurigaan, yang membuat orang bertanya-tanya tentang misteri itu. Xiao Yu dan Joel dan para tetua berbicara lama sekali. Dari mulut mereka, mereka mempelajari banyak rahasia dunia neraka dan beberapa rahasia dunia neraka. Ketika kontrak Tianshui menunjukkan keberhasilan, itu berarti Yan Lingwu telah berhasil. Api di stasiun Marmoris mulai memudar dengan cepat. Orang-orang dari suku iblis api alami bersorak kegirangan. Xiao Yu kemudian bangkit dan pergi, dan Yan Lingwu perlu berlatih di sini. Mungkin ini akan menjadi tempat untuk promosi keseluruhannya. Bagaimanapun, nyala api roh sihir bukanlah nyala api biasa, tetapi juga memiliki sumber api sihir. Ya Tuhan, mungkin lain kali kita bertemu. Mungkin Yan Lingwu telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dia masih harus terus maju. Dengarkan konspirasi besar Istana Iblis ini, dan temukan tarian es. Sejak setahun yang lalu, Xiao Yu datang ke wilayah klan Iblis Angin. Di ruang kecil dunia, dia menempatkan tarian es di dalamnya, memungkinkannya untuk mengintegrasikan angin ekstrim dan memulai kultivasi skala penuh. Sekarang saatnya telah tiba, saatnya untuk menjemputnya. Aku belum melihatnya selama setahun. Xiao Yu menantikan bagaimana tarian es memasuki negara itu. Pikirannya selalu terbuka, mengumpulkan isi kata-kata beberapa orang di sekitarnya. Sesuatu yang tampaknya tidak mencolok mungkin membawa banyak harta benda. 2 jam kemudian, Xiao Yu datang ke wilayah klan Iblis Angin. Dia pernah ke sini sebelumnya, dan pernah ke wilayah klan Leimo, dan dia juga mendapatkan boneka raksasa di sana. Butuh waktu kurang dari setahun untuk berlalu ketika boneka raksasa itu hancur. Dia juga berkultivasi untuk memasuki alam surga dari keadaan asli Xuanzun, dan berikut adalah beberapa hal yang salah. Xiao Yu langsung menuju ke dunia kecil ruang angkasa tempat Gunung Feng Lei berada. Ketika saya sampai di sana, saya melihat bahwa dunia kecil ruang angkasa telah menunjukkan tanda-tanda pecah, seperti persimpangan ruang angkasa. Di lembah, ada lorong ruang angkasa besar yang sepenuhnya terbuka dan bebas untuk masuk dan keluar. Tidak ada yang akan menghentikannya. Ada juga beberapa orang di dekatnya. Xiao Yu melirik hatinya dan menemukan bahwa ada banyak sekali orang di dunia kecil angkasa yang bergerak di dalamnya, dan tidak ada yang aneh, dia terbang ke dalamnya. Dari kejauhan, saya melihat Gunung Feng Lei. Yang disebut Feng Leishan adalah nama yang diberikan kepada orang-orang yang sekarang aktif di sini. Xiao Yu tahu, bagaimanapun, bahwa yang disebut Gunung Feng Lei sebenarnya adalah batu iblis utuh, yang tujuannya adalah untuk bergabung untuk menciptakan Feng Lei Wei yang perkasa. Dia masih ingat bahwa kedua ras akan menciptakan 70 penjaga angin dan guntur dan menyatukan mereka, yang sebanding dengan kekuatan 7 raksasa, yang sangat menakutkan. Namun, dia menggunakan hati dan matanya untuk menguping berbagai percakapan, dan segera dia mendengar sesuatu tentang apa yang terjadi di sini, tetapi kedua komunitas itu yang bergabung untuk menciptakan Feng Lei Wei, yang telah dihancurkan oleh kekuatan alam dewa dan laut dalam, tetapi mereka tidak menyerah pada ini, tetapi menggunakan beberapa bahan dan kekuatan untuk menciptakan Feng Lei Wei sebagai gantinya untuk membentuk kekuatan misterius lainnya. Karena alasan ini, kekuatan para dewa dan laut dalam juga terus-menerus melancarkan dampak pada tempat ini, yang akan menyebabkan dunia ruang angkasa kecil itu hancur. Banyak penyusupan para master. Hari ini, 3 alam saling berhadapan di depan Gunung Batu Iblis. Xiao Yu mempercepat untuk terbang maju. Sebelum tiba, Gunung Batu Iblis masih seperti itu, kecuali bahwa angin ekstrim dan kekuatan guntur pamungkas telah sepenuhnya terintegrasi ke dalamnya, dan kekuatan bumi ekstrim bercampur, membuat Gunung Batu Iblis tampak jauh pergi, seolah-olah dengan 3 kekuatan ekstrim Warcraft. Di sekitar gunung ini, 3 kekuatan berkumpul. Terletak di sisi tenggara adalah yang kuat dari Iblis Angin dan Iblis Guntur, jumlahnya adalah yang terbesar, hingga 3.000 orang, dari tengah tingkat ke langit, turun ke tingkat Kaisar, ada beberapa Warcraft, di antaranya beberapa orang berlatih. Dengan bantuan angin dan petir, kultivasi mereka dapat tumbuh dengan cepat. Di barat daya adalah yang kuat di perairan dalam. Di perairan dalam, jumlah orang di sini adalah yang paling sedikit.
Kepala kelompok itu adalah seorang master manusia dari keluarga Phoenix. Perbaikannya juga telah mencapai tingkat jiwa putih tengah Tongtian. Di antara mereka, ada banyak burung Phoenix. Xiao Yu bersemangat untuk sementara waktu. Kombinasi burung Phoenix ini sepenuhnya dapat memungkinkan roh cairnya memasuki tingkat semi-raksasa. Dalam hal itu, ia dapat dianggap sebagai sedikit modal yang merajalela. Bagaimanapun, jumlah raksasa tampaknya masih terlalu langka. Saya khawatir 1 miliar orang akan kemudian 2 atau 3. Ada relatif sedikit master dari pohon psikis kuno dan Tanggu Tian. Tampaknya mereka tidak memasuki kediaman Istana Iblis dalam skala besar. Tepat sebelum mereka datang, Xiao Yu juga menemukan bahwa ada lebih sedikit orang di kedua bidang ini. Saya tidak tahu mengapa. Utara adalah master dari alam dewa. Master dewa lebih rumit. Lagi pula, ada banyak kekuatan kelas 1 dan 2 di dunia dewa, yang masing-masing memiliki setengah raksasa, tetapi Anda juga dapat melihat bahwa beberapa dari mereka berbeda. Di antara 5 kekuatan dewa utama di sini, hanya keluarga malaikat dan angin di rumah, sedangkan untuk para dewa yang bertarung dan keluarga Lei, mereka tidak pernah datang karena mereka memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga angin, dan para dewa tempaan dengan panik berfokus untuk menemukan Xiao Yu dan 4 kaisar agung. Hal-hal lain tidak terlalu diperhatikan. Kekuatan tripartit berdiri di atas 3 kaki. Mereka berbeda satu sama lain. Dan dalam jarak 20 mil di belakang mereka, tidak ada yang berani datang. Tampaknya itu adalah kesepakatan bersama di antara ketiga pihak. Tidak ada yang terkuat yang benar-benar mencapai tingkat atas Tongtian. Aku tidak tahu berapa banyak setengah raksasa yang berkumpul di kediaman Istana Iblis. Aku khawatir ada sebanyak 3 atau 4 orang dari semua ras, tetapi tidak ada dari mereka yang pernah menginjakkan kaki di sini. Apakah karena kekuatan misterius yang telah bersatu kembali setelah kegagalan Gunung Fenglei dan Fenglei Wei tidak ada hubungannya dengan pangkat atas Tongtian? Tidak menarik. Petik 2. Jika tidak, sepertinya tidak menjelaskan situasi di sini. Cakupan mata Xiao Yu dapat menangkap semua kekuatan dari ketiga pihak. Dia tidak perlu melihat mereka satu persatu. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa beberapa orang sedang berbicara. Kontennya tidak diarahkan ke Gunung Batu Iblis, tetapi pertemuan di luar Istana Iblis. Kongres rakyat terkejut, termasuk 2 iblis utama angin guntur, dan kerinduan akan formasi mantra yang ditinggalkan oleh klan surgawi, yang juga telah menyebar di sini. Pada awalnya, iblis surga mengandalkan wawasan formasi mantra itu. Itu juga mencapai level jarak dekat dalam mantra, jadi itu sangat menarik bagi semua orang. Tidak disebutkan mengapa para master di sini tidak memiliki master di atas level Tian-Tian, juga tidak disebutkan kekuatan misterius yang akan tercipta di Gunung Batu Iblis. Dia kemudian melakukan ngengat bumi dan datang ke Gunung Batu Iblis. Mencari tarian es. Terakhir kali, jika Anda ingin memasuki Gunung Batu Iblis, Anda membutuhkan bantuan guntur dewa setengah dewa. Sekarang Xiao Yu membuat kemajuan besar, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sejauh mata saya peduli, saya akan mengunci tarian es yang duduk di tengah gunung batu. Aku melihat Ice Dance duduk bersila, mata terpejam, tenang, angin sepoi-sepoi di sekitarnya bergolak, terus-menerus menyerap angin dan vitalitas surga, dan napas terus meningkat. Kesabaran dalam setahun kerja keras, begitu banyak peningkatan, apakah mungkin untuk mendapatkan keuntungan tak terduga dari Ice Dance? Tidak. Sister Xian dapat membuat terobosan besar hanya ketika dia mendapatkan raksasa yang tegak. Jika Ice Dance dapat memiliki raksasa yang tegak di sini, Wind Demon dan Thunder Demon akan mengambilnya. Xiao Yu bingung, dan diam-diam datang ke Bingu. Tepat setelah mencapai jarak 2 meter di depan Bingu, Bingu yang berlatih tiba-tiba membuka matanya dan menembakkan cahaya redup, lalu mengunci Xiao Yu. Dia terkejut sejenak, dan kemudian bersukacita. Aoyu. Responsnya tidak lambat. Xiao Yu datang kepadanya dan tersenyum. 1 tahun latihan tidak akan pernah sia-sia, belum lagi 2 iblis Feng Lei masih sangat memperhatikanku, dan aku tidak merasakan peningkatan apapun. Bingu tertawa. Xiao Yu berkata, sepertinya kamu sangat senang dengan kultivasimu. Apakah kamu merindukanku? Bingu meliriknya, tidak, dasar mesum besar. Hah, benarkah? Xiao Yu mengulurkan tangan ajaibnya. Meraih tangan ajaib Xiao Yu, Bingu menaburkan perisai untuk mengutuk mantra dan mengisolasi dunia luar. Kamu, jujur saja, jangan lewatkan kesempatan bagus. Xiao Yu berkata, kesempatan bagus apa? Ice Dance Rod, tentu saja,
Itu akan memberimu kesempatan besar untuk meningkat. Dia mengguncang kekuatan tempurnya, merasa tidak. Aku telah memasuki kondisi umur panjang, apakah aneh? Itu dapat dicapai hanya dalam 1 tahun. Mengangguk, Xiaoyu benar-benar bertanya-tanya. Belum lagi di tempat ini, bahkan jika kamu berlatih keras di tanah dunia angin, jika tidak ada yang namanya pencerahan Upanisana raksasa, bahkan Xiaoyu tidak akan membuat kemajuan yang berlebihan dalam 1 tahun, aku khawatir dia juga akan berada dalam kehidupan sedikit mabuk, seperti apa sekarang. Ini juga berterima kasih atas kekuatan laut dalam dan alam ilahi, terutama para wanita dari keluarga Baihe. Setelah mereka melarikan diri, mereka mempublikasikan masalah ini di sini. Hasilnya, mereka menarik sejumlah besar master untuk berpartisipasi di dalamnya, termasuk setengah dari mereka. Bekerja dengan raksasa setengah raksasa di laut dalam, Feng Leiwei benar-benar gagal dalam pembentukan, dan itu adalah ikhtisar dari akarnya. Namun, iblis angin dan iblis guntur tampaknya tidak siap untuk ini, kata Bingu dengan penuh semangat. Mereka mungkin tidak menyangka bahwa mereka dapat benar-benar dibentuk menjadi Feng Leiwei sejak awal. Jadi setelah Feng Leiwei hancur total, mereka berubah dari akarnya dan menciptakan sumber suci 3 kutub dengan bantuan gunung batu iblis. Pembentukan sumber tersebut pertama-tama mengilhami kekuatan yang sangat mengerikan, yang melukai para 4 raksasa setengah besar di dunia dewa dan laut dalam, jadi para raksasa setengah itu pergi dari sini sambil membunuh. Mendengarkan ucapan Bingu, Xiaoyu juga menyadari bahwa tidak setengah dari raksasa itu datang. Sumber suci 3 kutub, dia pernah mendengarnya. Untuk mengatakan bahwa peran sumber suci 3 kutub ini sebenarnya tidak kecil, tetapi sebagian besar misterinya terletak pada pengurangan rasa sakit pemisahan antara jiwa dan tubuh ketika keadaan kehidupan kekal menghantam langit, dan dalam keadaan normal, keadaan kehidupan kekal menghantam langit. Perlu untuk memisahkan dan menyatukan jiwa dan daging terlebih dahulu. Proses ini membutuhkan orang yang berbakat seperti iblis untuk memakan waktu setengah bulan. Dapat dibayangkan bahwa bahkan yang disebut jenius, butuh waktu berbulan-bulan, bahkan setahun. Master biasa mungkin butuh waktu beberapa tahun. Dalam situasi seperti itu, sumber suci 3 kutub secara alami tidak akan menarik setengah raksasa. Belum lagi, itu dapat menarik master tingkat menengah tingkat Tongtian. Diperkirakan bahwa mereka juga merupakan perintah yang diberikan oleh setengah raksasa, jika tidak mereka sudah melarikan diri. Siapa yang akan membuang-buang waktu di sini tanpa pergi ke istana iblis untuk menemukan apa yang disebut harta karun iblis dan untuk memahami formasi mantra misterius? Sebelum pembentukan sumber suci 3 kutub, pertama-tama kamu harus mengumpulkan sumber angin murni, sumber guntur, dan sumber bumi. Bisakah kamu menerobos ke titik ini, dan kamu juga menggunakan sumber angin untuk berkultivasi? Xiaoyu tertawa. Bingu tertawa dan berkata, orang-orang saling memberi tangan. Jika aku tidak menggunakannya, bukankah aku akan sangat kasihan pada mereka? Xiaoyu memutar matanya dan berkata, orang-orang lebih suka kamu kasihan pada mereka. Tertawa, sumber angin suci adalah hal yang baik. Setelah aku menggunakannya, kecepatan kultivasi langsung meningkat 100 kali lipat. Selain itu, orang-orang tidak pernah menghentikan transportasi, dan aku telah mencapai puncak umur panjang. Wajah cantik Bingu Qiao telah menjadi bunga, menawan tak terlukiskan. Mengulurkan tangan dan mencubit hidungnya, Xiaoyu berkata, dengan kecepatan kultivasi ini, dalam beberapa bulan, kamu akan mencapai level kelas Tongtian. Memang cukup cepat, tetapi aku bertanya-tanya. Aku tidak menemukan bahwa sumber suci 3 kutub tidak pernah terbentuk. Apakah ini masuk akal? Dan sumber guntur dan bumi telah banyak mengembun, dan penyimpangannya jelas. Petik 2. Sambil mengangkat bahu, Bingu dengan bangga berkata, aku punya caraku sendiri. Dia menunjuk keluarga angin para dewa dengan tangannya. Orang-orang itu selalu sangat berani dan sedang berlatih. Aku, dari waktu ke waktu, sangat baik hati untuk melepaskan sedikit sumber angin yang akan terbentuk untuk membantu mereka. Oke, sangat bagus. Xiaoyu mengacungkan jempol. Mereka saling memandang dan tertawa. Bingu bersandar di bahu Xiaoyu. Ini semua dipelajari darimu. Aku sangat sederhana. Ya, semua hal jahat dipelajari dariku. Siapa yang menjadikanmu bayi tari esku? Xiaoyu memeluknya dengan penuh semangat. Awalnya aku berencana untuk menjemputmu, dan masih banyak ruang untuk kembali. Dunia, kultivasi angin, kultivasi dewa, lihat postur ini, kamu tidak ingin pergi. Jangan pergi,
sama sekali jangan pergi, mereka tidak mengambil inisiatif untuk menghapus sumber suci tripolar, dan aku akan tinggal di sini. Bingwu dengan tegas berkata, bagaimana aku bisa mencapai alam surgawi sebelum pergi, dan angin ekstremku ini adalah saat terakhir, dan dimungkinkan untuk menyerbu ke angin suci setiap saat, jadi aku menggunakan kekuatan angin, guntur, dan bumi untuk terus berlatih latihan tubuh Aoyu yang kamu berikan kepadaku. Sekarang aku sudah menjaga tubuh suci. Tidak akan lama lagi sebelum mencapai tubuh ilahi tertinggi. Selama mencapai tubuh ilahi tertinggi, aku akan mengubah angin pamungkas menjadi angin suci. Angin suci, Xiaoyu mendengarkan dengan penuh emosi. Meskipun tubuh ilahi tertinggi diklaim mirip dengan fisik raksasa, dalam analisis akhir, kebugaran fisik raksasa dicapai secara alami, dan tubuh ilahi tertinggi dikultivasikan, jadi sebagai perbandingan, tubuh ilahi tertinggi dapat membuat orang memiliki tingkat suci. Kekuatan, tetapi para raksasa takut, mereka perlu mengambil risiko besar. Ini juga merupakan manfaat terbesar dari penciptaan Xiaoyu dari pelatihan fisik Aoyu. Tarian es memengaruhi angin suci, Ziyan memengaruhi api suci, dan Yan Lingwu melakukan hal yang sama. Begitu ketiga putri mereka berhasil, masa depan pasti akan mendapat tempat di tiga alam. Dalam hal ini, Xiaoyu secara alami menikmatinya. Tidak apa-apa, ini aku, ada hadiah untukmu, kata Xiaoyu. Mendengar hadiah itu, tiba-tiba air mata mengalir di mata Bingwu, dan wajah yang lembut dan cantik tampak sedikit lembut, bersandar lembut di lengan Xiaoyu. Aoyu, apakah kamu ingat lebih dari 10 tahun yang lalu, saat itu kita semua hanyalah remaja yang rendah hati, dan kamu suka memberiku beberapa hadiah kecil setiap hari. Menyebutkan masa lalu, hati Xiaoyu bergetar. Dalam sekejap mata, sudah lebih dari 10 tahun. Xiaoyu dengan lembut memeluk Bingwu dan berkata dengan lembut, hadiah yang murni, aku tidak pernah memberikannya kepadamu, itu adalah aku. Tidak, Bingwu mengulurkan tangan dan menutupi mulut Xiaoyu. Itu karena kamu begitu baik sehingga aku selalu takut kehilanganmu. Pengalaman di Istana Kaisar Laut telah sepenuhnya membuka simpulku. Itu terlalu bagus, itu selalu menjadi alasan yang bagus. Xiaoyu mengulurkan tangan dan mengeluarkan Feng Mingsu. Inilah yang telah dia lindungi sejak dia mengambilnya di kota Kaisar Darah. Manik-manik ini memiliki asal yang luar biasa. Itu dipadatkan setelah kematian raksasa Feng Ming yang perkasa di era alam semesta. Itu memiliki misteri angin untuk berkultivasi menjadi raksasa. Jika diperoleh oleh orang-orang dengan atribut angin, itu akan sangat membantu raksasa itu. Dikatakan bahwa Feng Mingzu memiliki efek magis lainnya, Xiaoyu tidak begitu yakin. Membawa cahaya cian samar dan aroma angin dari angin ke tarian es, Xiaoyu berkata, hadiah untukmu. Bingwu terkejut dan berkata, angin dan mutiara. Xiaoyu mengangguk. Itu benar-benar mutiara yang mempesona angin. Meiju yang ajaib mencatat bahwa mutiara yang mempesona angin adalah hal asli yang dapat dipadatkan Feng Ming dalam kultivasinya untuk menjadi lurus setelah kematian. Itu dapat diturunkan ke kehidupan. Xiaoyu membelai rambut Bingwu dan berkata dengan lembut, sama seperti itu. Tentu saja aku menyukainya. Bingwu menawarkan ciuman manis. Setelah keduanya berpisah, Bingwu bermain dengan Feng Mingzu. Dengan ini, saya pikir angin pamungkas saya meningkat menjadi angin suci, dan saya juga dapat menggunakan angin tersebut untuk menghasilkan 30% angin suci. Oh, kekuatan 30%. Xiaoyu terkejut. Itu adalah angin suci. Bahkan jika itu adalah angin suci tingkat rendah, 30% dari kekuatannya mungkin dapat membuat setengah raksasa mundur, dan dengan peningkatan kekuatan, ketika tarian es memasuki alam setengah raksasa, bukankah itu akan dapat mengerahkan 50% hingga 60% dari kekuatannya? Itu dapat mengancam kekuatan raksasa itu. 30% adalah perkiraan konservatif saya, tetapi jika Anda ingin menggunakan Feng Mingzu, Anda harus terlebih dahulu menguasai misteri Feng Ming di Feng Mingzu untuk memainkan peran Feng Mingzu. Kata Bingwu, dengan bakat tarian es keluarga saya, ini bukan hal yang mudah. Kata Xiaoyu, Bingwu Bai meliriknya, kentut, bukankah kamu tertarik pada wanita itu selain Raja Air Liu Yanxi? Jadi tolong aku. Xiaoyu menyeringai kaget, tidak, aku janji, sama sekali tidak, wanita di sekitarku semuanya dari dunia manusia, dan seperti bayiku yang menari es, aku belum mencoba hal baru. Mesum, teriak Bingwu. Ada rona merah yang memesona di wajah yang menyentuh itu. Tarian es tidak dikirim ke depan,
aku tidak akan pernah memilih. Xiaoyu berjanji, kau, mengabaikanmu. Bingu menoleh pura-pura marah. Xiaoyu memiringkan kepalanya dan menatap wajah yang menyentuh itu, sangat ingin aku memilih. Bingu mendorongnya menjauh, tersipu, dan berkata, kau hanya menginginkannya, dasar mesum besar, aku tahu itu lebih dari 10 tahun yang lalu, aku akan. Kau memilihku lebih dulu, kata Xiaoyu, dasar orang jahat, kau tahu cara menggertakku, dan aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Bingu dikatakan berwajah merah, basah kuyup, menggulingkan Xiaoyu, dan menggigit mulutnya hingga terbuka. Dorongan bawah sadar Xiaoyu dengan kedua tangannya jatuh pada pantat penuh Bingu, dan dia langsung jatuh cinta padanya. Dia meremasnya beberapa kali, menyebabkan erangan, dan kemudian masuk lebih dalam. Bingu mengerang, membelai tubuhnya. Dalam beberapa saat, kedua pria dan wanita itu menjadi halus. Maskulin dan feminin tumpang tindih dan mulai melakukan aktivitas yang paling primitif. Sebuah kegembiraan, angin bertiup di ruang ini, meniup suasana yang luar biasa itu. Hanya dua pria dan wanita yang saling berpelukan, dan ada bunga plum yang menawan yang menunjukkan bahwa tarian es telah mengakhiri masa kanak-kanak dan menjadi wanita sejati. Dua dari kalian, kamu, aku, dan aku selama 2 hari. Pada akhirnya, Xiaoyu melepaskan diri dari godaan stok giok berkaki merah muda Bingu dengan kemauan yang kuat. Xiaoyu mengingatkan dirinya sendiri setiap saat bahwa kekacauan di 3 alam berarti kelahiran hati Kaisar Suci. Dia tidak punya waktu untuk menunggu, dan dia harus memanfaatkan setiap waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Terpisah dari tarian es, Xiaoyu mencapai tempat sekitar 10 meter dari tarian es. Sumber bumi dan sumber guntur adalah yang terkuat di sini. Xiaoyu adalah 3 atribut guntur, bumi, dan kayu. Dia dapat menggunakan 2 sumber yang kohesif untuk berkultivasi, merasakan kekayaan sumbernya, dan melihat melalui mata orang-orang di 3 alam luar, menunggu, bahkan lebih. Para iblis angin dan iblis guntur terus memeriksa, dan tidak dapat menahan senyum, aku juga harus berterima kasih padamu. Dia bahkan harus berlatih. Sumber suci, dalam analisis terakhir, adalah sifat paling murni dari langit dan bumi dan beberapa vitalitas. Mereka terbentuk oleh kompresi. Mereka tidak memiliki bentuk, seperti aliran udara. Seperti sumber guntur, sekilas, tampaknya seperti aliran udara yang dipadatkan oleh beberapa benang sutra, tetapi begitu mereka sepenuhnya diserap untuk kultivasi, kultivasi yang diberikan oleh mereka hanya meningkat dengan takjub. Dikatakan, itu jauh dari sebanding di sini. Ini belum dilakukan dengan daun kehidupan. Setelah misteri Seng Yuan terungkap, Xiaoyu mengeluarkan Ming Ye dan mulai berkultivasi. Pada saat ini, kecepatan kultivasi Xiaoyu akhirnya mencapai level paling menakjubkan dalam hidupnya, hampir seperti napas yang telah tumbuh pesat dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Berkultivasi dengan panik, 3 kekuatan ekstrim dari angin dan tanah liat guntur di Gunung Batu Iblis menjadi semakin bergejolak. 2 sumber suci tanah guntur juga dikosongkan sekaligus. Kultivasi Xiaoyu tidak hanya ditingkatkan, tetapi juga tanah ekstremnya mengalami perubahan besar. Tanah ekstrim asli tertelan di dunia luar angkasa, dan telah mencapai tepi yang maju. Kali ini diserap lagi, dan akhirnya tanah pamungkas mulai maju. Kemajuan tanah pamungkas membutuhkan waktu. Setelah mencapai titik tanah suci, ia dapat diubah menjadi sumber kekuatan murni dan memberikan pertumbuhan guntur dewa setengah. Tentu saja, yang terbaik adalah menggunakan tanah suci negara Dacheng lagi. Dorong dengan kecepatan penuh. Hanya 3 hari kerja, titik-titik cahaya keemasan mulai muncul di jiwa ungu Xiaoyu. 10 hari kemudian, titik-titik emas meningkat secara dramatis. 18 hari kemudian, sebagian besar titik cahaya keemasan telah tertutup. Ketika hari ke-31 tiba, jiwa berubah menjadi keemasan, dan titik cahaya putih muncul lagi. Dengan cara ini, seiring berjalannya waktu, kultivasi Xiaoyu ditingkatkan selangkah demi selangkah, yang berarti memiliki tingkat dampak yang lebih tinggi. Para master dari 3 alam di luar juga memperhatikan situasi ini. Angin gunung batu iblis dan turbulensi bergolak, bumi berjatuhan dengan atmosfer bumi yang kuat, menarik perhatian semua orang. Sumber suci 3 kutub terbentuk. Mungkin, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pergi dan periksa. Para master dari 3 alam telah bergerak maju satu demi satu, dan mereka ingin memeriksa apakah sumber tripolar telah terbentuk.
Bagi mereka, mereka tidak sabar untuk menemukan sumber dari tiga kutub, sehingga semua orang dapat merasa lega dan meninggalkan tempat itu dengan cepat untuk pergi ke istana kekaisaran. Sebelum mereka mendekat, kekuatan agung bangkit darinya. Turbulensi dari tiga kekuatan ekstrim secara inheren bersifat ofensif, dan tekanan atmosfer eksternal yang kuat secara alami akan memicu pelepasan tiga kekuatan ekstrim. Tiba-tiba, sejumlah besar master dipaksa kembali lagi dan lagi. Masih ada beberapa ahli pendakian gunung tingkat Tongtian yang mulai memeriksa. Pengekangan kekuatan para master tingkat Tongtian gagal mengerahkan lebih dari 50% dari kekuatan pamungkas. Itu masih sangat mudah. Mereka tidak takut. Ini mungkin mengapa sumber suci tiga kutub dapat membiarkan para master tingkat Tongtian datang ke sini. Sumber suci tiga kutub harus dibantu oleh seorang master di langit untuk memiliki kesempatan. Petik 2. Tiga alam dari ketiga pihak juga tampaknya memiliki kesepakatan satu sama lain. Mereka berdua memiliki dua tembakan, dan mereka semua adalah orang kuat yang juga merupakan jiwa hitam tingkat menengah di Tongtian. Mereka sangat diam-diam. Jiwa hitam yang kuat dari 6 tingkat surgawi utama datang ke tengah lereng gunung, dan mereka masing-masing mengerahkan cara mereka untuk mulai memeriksa situasi di dalam. Secara alami, tindakan mereka tidak dapat disembunyikan dari Xiaoyu. Di tempat ini di mana musuh melihat sekeliling, dia tidak dapat mengabaikannya sama sekali, bahkan jika mereka tahu bahwa Gunung Batu Iblis adalah yang ingin mereka serang, akan sulit untuk memecahkan batu itu. Memperhatikan situasi semua orang, sumber guntur dan bumi telah menghabiskan lebih dari 90%. Lain hari, jika aku menghabiskannya sepenuhnya, aku bisa keluar. Dengan tujuan saat ini, aku khawatir agak sulit untuk mencapai tingkat menengah Tongtian, tetapi bukan masalah besar untuk mencapai puncak jiwa putih. Xiaoyu berpikir dalam hati bahwa kultivasi tidak melambat. Jiwanya telah sepenuhnya berubah menjadi putih, dan masih terus melaju. Promosi ini membuat Xiaoyu cukup puas. Setiap kali warna jiwa berubah setelah berada di langit, itu tidak sesederhana itu dan sangat sulit. Transformasi satu kali dari jiwa ungu menjadi jiwa putih, menurut keadaan normal, bahkan di area pelatihan urat guntur, akan memakan waktu 5 atau 6 bulan, dia hanya menghabiskan lebih dari sebulan di sini. Inilah perbedaan antara pergi berlatih dan bertobat secara membabi buta. Melirik metode 6 master jiwa hitam tingkat menengah tingkat hitam, Xiaoyu tertawa tiba-tiba. Aku sangat melebih-lebihkanmu. Bagaimana kamu bisa mendeteksi tempat dalam jarak 10 meter dari Gunung Batu Iblis dengan kekuatanmu sendiri? Gunung Batu Iblis adalah batu iblis utuh. Tak perlu dikatakan lagi ketangguhannya, ada 3 berkat kekuatan pamungkas, bahkan jika setengah raksasa ingin mendeteksinya, itu juga membutuhkan beberapa pemikiran. Xiaoyu berhenti memperhatikan ke-6 orang ini dan berkultivasi dengan tenang. Setelah lebih dari 1 jam mengutak-atik terus-menerus, ke-6 master kembali tanpa hasil, tanpa keuntungan apapun. Ketiga pihak berkumpul bersama untuk membahas kemungkinan. Pada saat ini, seorang master dari keluarga malaikat buru-buru terbang dari kejauhan, dan penampilannya yang seperti serigala menarik perhatian banyak orang. Xiaoyu juga memperhatikan orang ini. Jelas, para malaikat yang memiliki keterampilan khusus dalam hal kecepatan tidak buruk dalam kultivasi, dan telah memasuki ranah kelas Tongtian. Tidak bagus, teriak para malaikat. Kata-katanya tidak jatuh, dan seorang berkepala malaikat melambaikan tangannya untuk membentuk mantra perisai, menghalangi kesempatan untuk menguping di luar, dan berkomunikasi dengan malaikat ini. Langkah ini membuat banyak orang ingin datang dan bertanya. Tidak butuh waktu lama bagi mantra perisai untuk menghilang. Wajah suku malaikat menjadi mengeras, dan dia melirik ke daerah laut dalam dan iblis-iblis kuat dari iblis guntur. Kalian semua, saya pikir kita mungkin harus bertindak terlebih dahulu. Apa yang terjadi? Tuan manusia yang dipimpin oleh laut dalam. Iblis angin dan iblis guntur juga mengangkat telinga mereka. Ahli klan malaikat berkata, baru saja mendapat berita. Ada perubahan besar di Istana Iblis. Pada hari itu, kekuatan formasi mantra yang ditinggalkan oleh kutukan tiba-tiba berubah, melepaskan kekuatannya, dan memperluas jangkauan, dan area di sekitar Istana Iblis berjarak 100 mil. Segala sesuatu di dalamnya diselimuti, dan setengah raksasa di dalamnya tidak dapat bergetar sedikitpun. Belum lama ini, pohon psikis kuno, raksasa angin, raksasa guntur, dan raksasa surga kuno Tang Laut dalam bergabung untuk menyerang dan ingin menghancurkan formasi mantra. Menderita kejutan, dengan sejumlah luka, dia telah mundur. Petik 2.
Boom, penontonnya sensasional. Bahkan Xiao Yu terkejut. Konspirasi Istana Iblis akhirnya memulai tautan lain. Mantra sihir yang ditinggalkan oleh klan surgawi memperluas cakupan dan menyelimuti area di sekitar Istana Iblis. Jadi berapa banyak master yang akan terseret ke dalamnya. Dan dapat masuk ke dalamnya, melihat misteri mantra itu, mereka semua tidak rendah, dan mereka telah mencapai prestasi yang cukup besar dalam mantra, sehingga mereka terikat oleh paket sekaligus, yang dapat memungkinkan kekuatan para dewa dan laut dalam menjadi berkurang tajam hingga sepertiga, dan bahkan para raksasa yang mungkin menyembunyikannya ada di antara mereka. Jika tidak, sama sekali tidak mungkin keempat raksasa itu akan bergabung. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa keempat raksasa itu bergabung untuk mengalahkan dan berakhir dengan kekalahan. Konspirasi Istana Iblis. Jauh di dalam hatinya, Xiao Yu penuh dengan keraguan tentang konspirasi ini. Dia tidak tahu tentang tujuan sebenarnya mereka. Paling-paling, dia bisa memikirkan hubungan dengan kembalinya iblis. Para raksasa telah menyerah menyelamatkan orang-orang itu. Manusiawi yang dipimpin oleh Laut Dalam. Suku malaikat manusiawi, saya tidak tahu apakah harus menyerah. Tetapi saya yakin mereka telah meninggalkan tempat ini, dan kekuatan formasi mantra masih tumbuh. Awalnya, Anda dapat melihat bagian dalam melalui formasi mantra. Situasinya sekarang tidak terlihat. Kata-katanya membuat semua orang terdiam sejenak. Keempat raksasa itu jelas menyerah. Hasil ini memang sangat mengejutkan hati semua orang. Semua orang tahu bahwa keempat raksasa itu akan menyerah karena mereka khawatir akan terluka parah, yang akan menyebabkan bahaya bunuh diri. Tidak lama kemudian, beberapa orang datang satu demi satu. Apa yang mereka katakan sama dengan apa yang dikatakan para malaikat. Kalian semua, kekuatan sihir mantra ini tidak ada habisnya, dan tidak seorang pun dari kita tahu apakah itu akan berkembang lagi. Jika kita terus mengonsumsinya di sini, kita mungkin tidak akan lolos dari nasib ini, dan saya pikir semua orang bukanlah orang bodoh. Karena dunia neraka memiliki metode seperti itu, mereka pasti memiliki tujuan mereka. Diragukan apakah mereka dapat menyelamatkan hidup mereka di dalamnya, jadi saya mengusulkan agar kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Para malaikat manusiawi, sumber suci tiga kutub belum terbentuk, kata seorang master iblis tingkat menengah dari suku Feng Mo dengan dingin. Dari sudut pandang mereka, bahkan jika terseret ke dalam kekuatan mantra, tidak ada bahaya, jadi daripada mengkhawatirkannya, yang terbaik adalah menunda waktu. Para malaikat mencibir, karena tidak dapat dibentuk, maka tiga sumber suci itu hanya dialokasikan. Meskipun tidak memiliki peran sebagai sumber suci tripolar, itu dapat mendukung orang-orang dengan sifat yang sama untuk berkultivasi. Para malaikat tampaknya tidak cocok. Feng Mo manusiawi, orang-orang malaikatku tidak dapat menggunakannya. Tidak masalah, mereka dapat diberikan kepada kekuatan yang melekat pada keluarga malaikatku. Atribut mereka konsisten dan mereka memberikan kontribusi besar, dan keluarga malaikatku memberi mereka hadiah yang sama. Itu hanya mencoba untuk memenangkan hati orang-orang. Klan Feng Mo bersenandung, kami tidak setuju. Para malaikat tertawa, kami tidak membutuhkan persetujuanmu. Dia menoleh ke orang yang dipimpin oleh Laut Dalam. Apakah kamu ingin tinggal di sini untuk mengambil risiko atau setuju denganku? Tentu saja, dukungan dialokasikan di situ. Tuan Laut Dalam tertawa. Bagi para tuan di langit ini, sumber suci tiga kutub benar-benar tidak menarik. Alasan untuk ini hanyalah urutan setengah raksasa. Hanya satu-satunya sumber yang tidak membentuk sumber tiga kutub yang penting bagi mereka, belum lagi bahayanya tinggal di sini. Wajar saja jika kerajaan Tuhan dan Laut Dalam sekali lagi sepakat. Dua orang, jika kalian ingin berhenti, maka pertama-tama kita akan bergandengan tangan untuk bersaing dengan kedua ras kalian. Para malaikat berkata dengan keras, niat untuk bergabung. Wilayah Laut Dalam juga bekerja sama. Situasi ini membuat para penguasa iblis angin dan iblis guntur riuh. Lihatlah persaingan kekuatan ketiga pihak. Jika mereka mengatakan bahwa teori situasi berdiri sendiri berkaki tiga tidak diragukan lagi yang terkuat, ini adalah tempat mereka, tetapi jika kekuatan para dewa dan Laut Dalam bergabung, mereka akan jauh lebih buruk. Oke, tetapkan. Dua yang dipimpin oleh iblis angin dan iblis guntur berdiskusi sedikit dan menyetujui usulan para malaikat. Itu sangat bagus dan hemat biaya. Para malaikat tertawa. Usulan saya adil. Ketiga pihak kita akan membaginya secara merata dan membagi gunung batu iblis menjadi tiga bagian, dan mengambil sumber suci. Orang-orang Feng Mo berkata dengan dingin,
kamu terlalu menggertak. Gunung batu iblis ini milik kita, dan sumbernya milik kita. Tetapi teori kekuatan individu juga yang terkuat. Mengapa kita harus membaginya secara merata? Para malaikat tertawa, tentu saja. Kami adalah pendapat dari ketiga pihak. Saya pikir Laut Dalam setuju dengan saya. Tepat sekali, umat manusia yang dipimpin oleh Laut Dalam. Keduanya bernyanyi bersama, membuat iblis dari klan iblis angin dan klan iblis petir hampir muntah darah. Baiklah, mari kita lakukan. Para malaikat melambaikan tangan mereka setelah berkata. Seketika, ada 5 master tingkat menengah tingkat Tongtian tingkat malaikat dan 5 master tingkat menengah tingkat Tongtian tingkat Fengjia terbang ke Gunung Batu Iblis, berdiri di posisi sepertiga. Di perairan dalam, 10 master juga telah dikirim untuk merebut posisi tersebut. Bagian yang tersisa adalah master dari klan iblis angin dan klan iblis petir. 30 orang kuat tingkat menengah klan iblis, kebanyakan dari mereka adalah jiwa hitam, hanya 3 atau 4 yang merupakan jiwa ungu. Mereka yang belum melakukannya adalah beberapa jiwa putih, dan beberapa dari mereka adalah jiwa emas. Kalian semua, izinkan saya katakan di awal, semua orang akan bekerja sama, agar tidak merasa tidak senang saat memperjuangkan sumber suci. Para malaikat berteriak keras. Sejak awal, dia diam-diam mendominasi situasi keseluruhan, dan dengan kerjasama di Laut Dalam, dapat dikatakan bahwa klan iblis angin dan klan iblis petir bersama-sama ditekan untuk membuat mereka pasif. 30 master tingkat menengah Tongtian semuanya bekerja. Masing-masing memancarkan cahaya terang, seolah-olah terbungkus oleh angin, guntur, cahaya, dan kekuatan lainnya. Para malaikat berteriak, mulai. 30 ahli bergabung untuk menyerang. Baiklah, 60 telapak tangan semuanya mengumpulkan roh pendendam mereka, dan otak membombardir seluruh gunung batu iblis. Gunung batu iblis sangat kuat. Dengan 3 kekuatan ekstrim, bahkan setengah raksasa biasa pun dapat dengan mudah mengguncangnya, tetapi 30 master tingkat menengah Tongtian bergabung untuk menyerang, dan kekuatan tanpa syarat ditampilkan. Seluruh gunung batu iblis bergetar, dan bahkan menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di gunung batu iblis, tetapi retakan ini tidak cukup dalam untuk menembus jauh ke dalamnya. Mereka akan bergandengan tangan untuk menelan sumber suci. Keseng Yuan digunakan oleh Xiao Yu dan Bingwu. Master tingkat menengah Tongtian menembak dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka memainkan makna pencarian dan penyerapan. Mereka berubah menjadi beberapa telapak tangan tak terlihat melalui pertempuran, mengumpulkan banyak sumber suci, menyerapnya, dan kemudian menyelesaikan tugas. Petik 2 bergabung, gelombang penjarahan pertama dicapai oleh 30 orang. Mereka berpikir bahwa setelah jangka waktu yang begitu lama, bagaimana sumber-sumber suci itu dapat memadatkan jumlah yang cukup besar, setidaknya akan ada banyak dalam jarak 10 meter di bawah permukaan. Oleh karena itu, pengumpulan pertama mereka mungkin dalam kisaran ini. Tidak ada yang membuat 30 orang itu sedikit malu. Mereka meningkatkan kekuatan mereka. Kekuatan penyerapan memadat menjadi satu garis, dan langsung masuk ke kedalaman gunung batu iblis. Dengan kultivasi mereka, mereka dapat mencapai kedalaman hingga 100 meter. Jadi mereka terus memperkuat. Ketika satu sama lain mencapai batas, mereka menemukan secara tak terduga bahwa tidak ada jejak sumber suci di Gunung Batu Iblis, dan bahkan beberapa tanah ekstrim dan petir ekstrim telah menjadi sangat langka, tetapi angin ekstrim sedikit lebih banyak. Situasi ini segera menarik perhatian semua orang. Tuan, situasinya tidak benar, tidak ada sumber suci di dalamnya. Tidak hanya tidak ada sumber suci, tampaknya kekuatan pamungkasnya jauh lebih lemah dari yang kita duga. Itu bukan iblis dari klan iblis angin dan klan iblis petir. Tidak mungkin. Jika demikian, mereka dapat menolak untuk bekerja sama dan setuju untuk bekerja sama. Bukankah mereka seharusnya mengekspos diri mereka sendiri, apalagi kita ada di sini? Jika mereka melakukannya, dapatkah mereka menyembunyikan kita? Untuk sementara waktu, pemandangannya sedikit membingungkan. Xiao Yu, yang berlatih di Gunung Batu Iblis, tertawa diam-diam. Sumber suci ini secara alami ditangkap olehnya dan Bingwu, terutama dia. Meskipun dia tidak punya waktu lama, wilayahnya tinggi, dan dia dapat naik begitu cepat dalam waktu singkat, tanpa alasan. Sumber suci terakhir juga dikonsumsi dengan cepat. Kultivasi diri Xiao Yu masih menguat dengan cepat. Tidak ada titik cahaya hitam di jiwa yang putih dan tak bernoda. Dapat dilihat di wilayah ini bahwa tidak mudah untuk meningkatkan perubahan warna jiwa. Waktu berlalu sedikit.
Kerumunan diskusi akhirnya tenang. Para malaikat keluar. Aku tahu bahwa iblis angin dan iblis petir tidak melakukannya secara diam-diam, tetapi perubahan gunung batu iblis telah terlihat oleh semua orang. Dia berkata bahwa dia benar-benar yakin pada dirinya sendiri. Jika kedua kelompok melakukannya secara diam-diam, dia tidak tahu. Bukankah itu menamparkan dirimu sendiri? Apa yang kamu inginkan, Tuan dari klan iblis angin? Suku malaikat itu manusiawi, sudah jelas bahwa batu iblis itu ulet. Mungkin perlu bagi setengah raksasa untuk bergabung untuk menghancurkannya, terutama bagian intinya yang keras dan mengerikan, jadi menurutku begitu, jika kamu setuju, maka aku para malaikat bekerja sama untuk menggunakan metode rahasia untuk memahami apa yang berubah di gunung batu iblis. Petik 2. Ini tidak akan berhasil, siapa tahu jika kamu mengambil kesempatan untuk menjarah sumber suci. Feng Mo manusiawi, kamu tidak perlu khawatir. Kita tidak harus berdiri di dalam gunung batu Moisi untuk menyentuhnya. Jika kita ingin merebut sumber suci secara rahasia, kita juga harus memurnikan sumber suci dari dalam. Pada saat itu, semua orang juga bisa melihat. Para malaikat itu manusiawi. Para iblis angin mengerang, jika demikian, itu layak. Wilayah laut dalam juga tidak ditentang. Saat ini, para malaikat telah memilih semua master di alam umur panjang, dan mereka dipimpin oleh seorang pria kuat dengan jiwa emas tingkat menengah untuk bersama-sama melakukan metode rahasia. Mereka melantunkan mantra, mendesak para malaikat untuk bertarung, dan membentuk kombinasi kutukan dan seni bela diri. Sebuah lingkaran cahaya susu yang cerdas muncul, terkondensasi dengan udara, dan bergegas ke tubuh master jiwa emas Tongtian. Kemudian saya melihat para malaikat dalam tubuh yang kuat dengan jiwa emas ini dengan cepat berkumpul di sayap seputih salju di belakang mereka, dan kemudian sayap malaikat itu dengan lembut mengipasi, semua kekuatan tak berwujud seperti sayap terbang keluar, terus-menerus jatuh ke arah gunung batu iblis itu. Setelah lebih dari 100 kali pengumpulan kekuatan, sebuah lingkaran cahaya susu samar terbentuk perlahan di kaki gunung batu iblis, dan mulai memeriksa situasi gunung batu iblis. Di dalam Xiao Yu selalu mengawasi. Pikirannya terfokus ke segala arah, dan dia dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di luar, termasuk semua keputusan dari 3 master pihak. Lingkaran cahaya susu menyusup, menyebar seperti udara, dan mulai menutupi setiap sudut gunung batu iblis secara menyeluruh. Xiao Yu mempercepat latihannya ketika dia melihat ini. Ketika sumber bumi terakhir disempurnakan, sebuah titik hitam kecil juga muncul di jiwa putih Xiao Yu, menunjukkan bahwa dia telah mulai membeli menuju tingkat tengah Tongtian. Lingkaran cahaya susu juga akan mencapai tempat tarian es berada. Xiao Yu terbang masuk, mencapainya, dan melambaikan tangannya dengan lembut untuk membentuk ruang pertempuran, menarik tarian es dengan sumber angin suci dan angin ekstrim di sekelilingnya. Ruang pertempuran memungkinkan tarian es untuk sepenuhnya mengisolasi pencarian dunia. Adapun Xiao Yu sendiri, latihannya sudah berakhir, kultivasinya telah meningkat pesat, dan tanah pamungkas telah mulai maju, dan dia berencana untuk pergi. Tujuannya ada di luar istana kekaisaran. Saya ingin melihat apa keajaiban mantra itu. Dia melihat ke bawah, seluruhnya tertutup oleh lingkaran cahaya susu. Bukan tidak mungkin ingin menggunakan cacing tanah, tetapi pasti akan ditemukan. Ketika Xiao Yu sedang mempertimbangkan apakah akan muncul, dia menemukan bahwa penguasa jiwa emas tingkat menengah di langit tiba-tiba bergetar, dan gelombang energi aneh keluar ke dalam lingkaran cahaya susu. Kekuatan ruang angkasa. Begitu kekuatan itu muncul, Xiao Yu langsung menilainya. Suku malaikat ini sebenarnya memiliki misteri spasial tertentu. Para malaikat cukup berbahaya. Mereka sebenarnya ingin menggunakan metode ini untuk mengumpulkan sumber suci secara diam-diam. Mereka tidak dapat ditemukan di dalam ruang angkasa, dan bahkan jika mereka tahu bahwa ada kekuatan ruang angkasa, mereka hanya berpikir itu adalah bagian dari hukum rahasia ini. Siapa yang mengira mereka benar-benar ingin menelannya sendirian? Xiao Yu menggelengkan kepalanya diam-diam, dan benar-benar harus berhati-hati dengan Hu Mou. Tetapi ketika lingkaran cahaya susu dan kekuatan ruang angkasa bergabung, gelombang kekuatan yang terbentuk memiliki getaran yang aneh dan teratur, yang membuat posisi ruang pertempurannya tampak sedikit bereaksi. Xiao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Ruang pertempuran berada di luar 3 alam, dan masuk akal untuk mengatakan bahwa misteri ruang sulit dijangkau. Jika demikian, bukankah itu menunjukkan bahwa ini adalah cacat dalam ruang pertempuran? Xiao Yu mengamati dengan saksama dan dengan cepat menemukan alasannya. Alasannya adalah karena gunung batu ajaib,
angin pamungkas, dan sumber angin di ruang pertempuran semuanya terintegrasi dengan gunung batu ajaib Ruwe. Masih ada titik di antara kedua belah pihak jika tidak ada koneksi, ini akan menyebabkan getaran. Jika tidak ada di gunung batu iblis, ini tidak akan terjadi. Dengan masuknya pasukan ruang angkasa, getaran biasa juga secara bertahap menyebabkan keanehan di ruang pertempuran. Melihat situasi ini, Xiao Yu menghela nafas, dia hanya bisa muncul, dia tidak dapat mengganggu latihan Bingu. Pada saat yang sama, dia juga memiliki minat yang kuat pada gunung batu iblis. Jika seluruh batu monster ini dikirim ke dunia ruang angkasa, itu mungkin memiliki efek yang tidak terduga. Dia merenungkan lingkaran cahaya susu di kakinya. Seseorang, Master Jiwa Emas tingkat menengah dari keluarga Malaikat Tongtian segera memanggil. Ketiga master partai itu langsung tertarik ke masa lalu. Seseorang di gunung batu iblis adalah orang yang mencuri sumbernya. Sang master berteriak keras. Itu benar-benar seseorang, siapa dia? Kata para malaikat dengan manusiawi. Orang ini segera mendesak momentum, sehingga lingkaran cahaya susu itu dengan cepat terfokus pada tubuh Xiao Yu. Xiao Yu tidak menghentikannya, dan itu tidak berbahaya. Setelah beberapa saat, pria itu berkata dengan kaget, "Ya, Xiao Yu." "Apa, Xiao Yu? Kapan dia datang? Mengapa kita tidak tahu?" "Itu pasti cacing tanah, dan masuk ke gunung batu iblis secara diam-diam. Semua orang cepat dan paksa dia keluar, blokir tanah, dan cegah dia melarikan diri." Melalui cacing tanah, tiba-tiba, ketiga kekuatan itu bertindak. Orang-orang yang dipimpin oleh suku malaikat mengedipkan mata, dan segera 10 tuan dari suku malaikat surgawi bergabung dengan mereka, dan mereka bergabung untuk mengerahkan kekuatan mereka untuk memaksa Xiao Yu meninggalkan gunung batu iblis. Begitu kekuatan ini keluar, lingkaran cahaya susu segera menjadi penuh dengan agresi, seolah-olah itu adalah pedang tajam, dan perlu untuk memotong tubuh Xiao Yu. Xiao Yu, yang ada di antara mereka, tersenyum acuh tak acuh. Boom, kekuatan susu itu langsung hancur. Para tuan di luar juga gemetar. Xiao Yu tersenyum puas dengan efek ini. Kultivasinya sudah menjadi jiwa putih tingkat rendah dari kelas Tongtian, dan hanya selangkah lagi dari tengah. Bahkan jika dia menghadapi jiwa putih yang kuat, dia memiliki kekuatan 16 kali lipat dari King Kong. Kekuatan bertarung, dapat dengan mudah bertarung. Baru saat itulah dia benar-benar memiliki modal untuk menantang pusat kekuatan teratas. Melihat sekeliling, mudah untuk pergi. Bahkan jika ruang pertempuran ditemukan, itu tidak masalah. Bagaimanapun, kekuatan mereka tidak dapat menyerang ruang pertempuran sama sekali. Namun, dia hanya merasa enggan untuk pergi seperti ini. Lagi pula, jumlah burung phoenix di daerah laut dalam juga tidak sedikit, bagaimana Anda bisa membiarkan mereka pergi? Burung phoenix ini benar-benar dapat membuat kekuatan spiritual mereka mencapai jiwa hitam setengah besar. Setelah beberapa saat mengerang, Xiao Yu memilih arah tembakannya, menghancurkan suku phoenix terlebih dahulu, dan meningkatkan semangat likuidasi. Di perairan dalam, ada 3 kekuatan raksasa yang digabungkan. Di antara mereka, klan Phoenix masih dipimpin oleh Tuan Manusia, dan Phoenix dibantu. Oleh karena itu, kekuatan di perairan dalam tampaknya bersatu dan eksternal, tetapi mereka agak waspada satu sama lain, sehingga mereka hampir akan jatuh ke dalam 3 kubu kecil. Kekuatan Tanggutian ada di sebelah kiri, kekuatan pohon dewa psikis kuno ada di sebelah kanan, dan bawahan Jiukai Phoenix ada di tengah, yang berjarak 7 atau 8 meter dari satu sama lain. Xiao Yu diam-diam mengubah arah dan datang ke bagian dalam gunung batu iblis di dekat lokasi klan Phoenix. Jaraknya sekitar 20 meter dari Phoenix di sini. Diam-diam melaju dengan kecepatan tinggi, Xiao Yu mengenakan Fist of Extinction, dan juga mengeluarkan Moon Sword, dan siap untuk menembak. Bagi Xiao Yu, keluarga Phoenix sekarang adalah siang-siang, artinya, Jiukai Phoenix tidak terkecuali. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah dia tidak bisa mengalahkan Jiukai Phoenix, dan dia tidak ingin orang lain membunuh Jiukai Phoenix. Suatu hari, setelah dia memasuki alam raksasa, dan membunuh Jiukai Phoenix, maka dia benar-benar lepas landas. Petik 2, jumlah Phoenix di depan mereka tidak banyak, sekitar 200. Yang terkuat adalah jiwa emas di tengah kelas Tongtian. Jumlah kelas Tongtian adalah 8 Phoenix. Sisanya semuanya dalam keadaan umur panjang dan keadaan Xuanzun. Tidak ada seorang pun di tingkat kaisar pertempuran. Ini adalah kualitas berjalan. Begitu banyak Phoenix, selama itu dipahami sepenuhnya,
dapat sepenuhnya mempromosikan terobosan spiritual. Kekuatan mental cairnya telah lama mencapai puncak jiwa putih atas Tongtian. Kali ini, dia telah membuat lompatan besar dari jiwa hitam bawah ke jiwa putih. Itu juga telah memperkuat kekuatan spiritual cair, tetapi masih belum ada tanda-tanda terobosan. Dari sini kita dapat melihat bahwa semakin kuat kekuatannya, semakin sulit untuk menerobos. Setelah Xiao Yu mencapai alam Tongtian, kecepatannya menjadi semakin cepat, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yah, banyak sekali master yang menembak, dan mereka memenjarakan tanah. Untuk mencegah Xiao Yu menggunakan seni tanah, dia juga ingin membunuh Xiao Yu. Bahkan jika kekuatan Xiao Yu ditingkatkan, bagaimanapun juga, mereka berdiri dalam jumlah banyak. Ada 7.000 master di 3 alam. Bersama-sama, ada hampir 100 orang di alam tingkat Tongtian. Jika mereka bermain bersama, para master teratas di kelas Tongtian harus menghindari 3 poin. Jadi mereka percaya diri. Xiao Yu menatap matanya dan tidak pernah berhenti. Sejauh menyangkut kekuatannya, mungkin agak sulit untuk bertarung sepenuhnya, tetapi dia memiliki kecepatan. Di depan kecepatan absolutnya, dia sendirian dan tidak ada yang ingin mengejar kecepatannya, kecuali dia adalah master tingkat atas atau seseorang yang pandai dalam kecepatan masih mungkin. Jadi Xiao Yu tidak menganggapnya serius. Ada banyak orang tetapi sedikit orang, itu tergantung pada siapa yang menjadi sasaran. Menyelam, Xiao Yu tiba-tiba tenggelam ke tanah, dan kemudian mencapai hampir 1.000 meter di bawah tanah. Penjara di sini tidak berpengaruh. Kekuatan penjara yang diberikan oleh orang-orang ini sekitar 10 meter, tetapi jangkauannya sangat luas, dan dapat ditutupi dalam sekejap mata. Ia memiliki radius puluhan ribu meter. Dia pergi ke bawah tanah. Kunci semua burung phoenix di matamu dan lihat yang lain. Pada saat ini, hampir semua master dari 3 alam percaya bahwa Xiao Yu masih berada di Gunung Batu Iblis dan sedang mengambil sumber Roh Kudus, jadi dia tidak memperhatikan tempat-tempat di dekatnya. Mereka semua memperhatikan Gunung Batu Iblis. Masing-masing dari mereka menggunakan cara khusus dan ingin memberikan Xiao Yu untuk mencarinya. Phoenix tidak terkecuali. Lebih dari 200 burung Phoenix berkumpul bersama dan dibagi menjadi 3 baris. Tidak ada master manusia yang saling berhadapan. Master manusia yang paling dekat dengan mereka adalah kekuatan manusia terdepan di langit. Yang lainnya relatif jauh. Itu adalah api alami di dalam Phoenix. Setelah mereka berkumpul, mereka tidak melepaskan kekuatan mereka. Itu tak tertahankan, jadi mereka bersembunyi. Inilah yang ingin dilihat Phoenix. Hanya dengan cara ini mereka tidak perlu terlalu khawatir. Serangan diam-diam. Xiao Yu menyipitkan matanya dan melesatkan tembakan di benaknya. Bagaimana saya bisa berhasil? Baginya, 8 burung Phoenix tingkat Phoenix yang dapat membawa ancaman adalah sisanya. Burung Phoenix yang tersisa memberi kesempatan untuk beroperasi. Dengan standar Roh Kudus yang sejati, sulit untuk menyakitinya. Menenangkan pikirannya, dia menatap kekuatan 10 meter dari tanah yang dipenjara. Tangan kiri Xiao Yu dan 5 jari terentang sepenuhnya, menggunakan teknik pertarungan reinkarnasi, pedang meteorit bulan tangan kanan dalam aliran kekuatan bertarung King Kong, sehingga di atas menjadi terang, cahaya berkedip. Pada saat yang sama roh Kaisar Dewa Naga ditanamkan ke dalam lautan kesadaran, semua kekuatan mental cair yang gelisah mengamuk, dan pada saat yang sama, Ki Phoenix yang berwarna-warni dan hamburan udara. Dia hampir siap untuk menggunakan hampir semua kekuatan yang tersedia. Lakukan, tubuhnya sedikit berkedip, dan dia bergegas ke atas. Posisi ini persis posisi tengah dari 3 baris burung Phoenix, yang terbaik baginya untuk mengerahkan semua kelebihannya. Pedang meteor bulan tiba-tiba meledak dengan sentuhan emas. Tampar, pedang King Kong semudah merobek selembar kertas. Mereka yang dipenjara di depan pedang ajaib itu benar-benar rentan, dan kekuatan penghancur yang luar biasa dari kekuatan tempur King Kong bahkan lebih santai. Patah dan dipenjara, pisau ini segera menarik perhatian semua orang, dan sebelum mereka menentukan di mana penjara itu rusak, Xiao Yu tiba-tiba keluar dari tanah. Reinkarnasi, Xiao Yu melesat dengan tangan kirinya ke langit. Boom, gelombang-gelombang. Sebuah pusaran besar muncul entah dari mana. Pusaran ini baru saja menarik Phoenix ke dalamnya, menyebabkannya terganggu oleh guncangan kekuatan yang cukup besar, sementara para master di luar ingin menyerbu masuk dan diblokir oleh serangan kekuatan pusaran. Meskipun keterampilan bertarung ini kuat, tetapi jumlah lawannya terlalu besar, secara alami tidak mungkin untuk bertahan terlalu lama.
Xiao Yu memukul reinkarnasi dengan satu tangan, dan pedang tangan kanannya menghunus dengan lembut. Ruang pertempuran. Menyikatnya, lebih dari 200 burung phoenix semuanya ditarik ke dalam ruang pertempuran, hanya menutupinya, dan tidak ada master manusia yang terlibat. Hiss! Semua burung phoenix juga marah, mereka menembak. Api yang melonjak di dalam setiap burung phoenix membengkak dan berubah menjadi api yang mengamuk, yang dapat menghancurkan ruang pertempuran hanya dengan satu pukulan. Kekuatan individu terbatas. Kata-kata secara keseluruhan sangat kuat. Xiao Yu tersenyum, orang-orang terkasih, tidak ada gunanya untuk melawan. Suaranya baru saja jatuh, dan badai mental meletus. Semangat 10 burung phoenix berwarna-warni juga mengikuti keterkejutan itu. Badai mental sederhana itu sebanding dengan jiwa putih superior Tongtian. Itu cukup untuk menekan lebih dari 200 burung phoenix, membuat mereka tidak berdaya untuk melawan. Semangat phoenix tiba-tiba mengurangi kekuatan mereka dari 10% menjadi 50% menjadi 60%. Mereka jelas memiliki kekuatan tetapi tidak mampu mengerahkannya. Dalam hal ini, mereka juga ingin melawan. Boom boom boom. Tingkat spiritual memicu gelombang besar. Semua burung phoenix di bawah alam surgawi hancur dalam sekejap, tanpa perlawanan sama sekali. Mereka benar-benar hancur, mereka jatuh satu persatu, mata mereka canggung, mata mereka lurus, tubuh mereka kaku, jika mereka tidak bernapas akan dianggap mati. Phoenix tingkat bacatian terkuat dipukul dengan keras, mengirimkan jeritan menyakitkan, menutupi kepalanya dengan sayapnya, dan berguling-guling dengan liar. Ini juga kekuatan Phoenix lain yang mengimbangi beberapa kekuatan spiritual, jika tidak, nasib 8 Phoenix adalah sama. Xiao Yu, aku bertarung denganmu. Kegilaan dua jiwa emas median tingkat Tongtian nyaris tidak menahan kerusuhan di laut bawah sadar, dan ledakan gila api Phoenix meledak dengan ganas. Kekuatan membanting gila benar-benar mengejutkan. Xiao Yu tersenyum sedikit, memasukkan pedang ke dalam sarungnya dengan punggung tangannya, dan menyaksikan kedua Phoenix itu membunuh. Dia mengepalkan kedua tangan burung Phoenix itu. Oh, dua pukulan mengenai kepala. Artinya, Xiao Yu harus hidup untuk bisa mendapatkan kekuatan roh dan esensi api. Kalau tidak, jika tinju itu jatuh, kedua burung Phoenix itu akan tamat, dan tidak ada perlawanan sama sekali di bawah hadiah itu. Kedua burung Phoenix itu pingsan seketika. 6 burung Phoenix yang tersisa masih membalik dengan panik. Xiao Yu melambaikan tangannya dengan lembut. Waktu masih ada, ke-6 burung Phoenix itu terpenjara di udara. Sejak saat itu, lebih dari 200 burung Phoenix telah berada di bawah kendali Xiao Yu. Melihat burung Phoenix, Xiao Yu memiliki firasat bahwa kekuatan mental cair akan berubah secara dramatis. Dia bekerja keras untuk menekan kegembiraan di dalam hatinya. Perbedaan antara setengah raksasa dan jiwa putih tingkat atas di Tongtian tampaknya menjadi baris pertama. Faktanya, perbedaannya sangat menakjubkan. Kalau tidak, mengapa puncak Tongtian disebut raksasa dan alam semi raksasa harus disisipkan di antara itu dan bagian atas? Itu karena suatu alasan, karena alam adalah perubahan warna jiwa. Pada titik ini, reinkarnasi sekali lagi memberitahu semua orang betapa sulitnya menjadi raksasa. Tentu saja, Xiao Yu menduga ada pernyataan lain, tetapi dia tidak mengetahuinya. Kamu akan menciptakan fenomena seperti dunia yang memiliki kekuatan mental semi raksasa dan belum pernah lahir. Sejak saat itu, tidak ada yang bisa mengancamku di bawah setengah raksasa. Xiao Yu tertawa keras berdiri. Dalam tawa itu, semangat likuiditas, napas 10 burung Phoenix berwarna-warni, tembakan udara dan sebagainya keluar lagi. Menghancurkan jiwa Phoenix, memampatkan kekuatan mental mereka untuk membentuk kekuatan mental cair, jumlah pelemahan alami, dan kemudian menghilangkan beberapa kotoran, tampaknya tidak banyak, tetapi itu adalah kunci bagi satu langkah Xiao Yu ke langit. Api yang kaya juga dipadatkan untuk membentuk esensi api. Detak jantung Xiao Yu bertambah cepat dan napasnya berat. Kekuatan mental cair yang dimurnikan dan kondensat api berubah menjadi 2 sinar cahaya sekaligus, terbang ke lautan kesadarannya, yang memfasilitasi fusi kekuatan mental cair dan 10 api berwarna-warni. Dia sendiri diam, kekuatan spiritual perlahan-lahan bergabung satu sama lain. Gelombang-gelombang. Ketika kekuatan mental cair terakhir dimasukkan ke dalamnya, kekuatan mental Xiao Yu tiba-tiba bergetar, segera memicu gelombang besar, dan bahkan turbulensi hebat dengan api berwarna-warni. 10 api berwarna-warni selalu langka,
tetapi mereka terus-menerus disita, disempurnakan, dan terus ditingkatkan, dan sekarang mereka telah mencapai jumlah tertentu. Papa, pencairan kekuatan mental bergetar, dan ruang pertempuran tiba-tiba meledak. Para master pihak ketiga yang masih ngeri dengan penjarahan Xiao Yu terhadap lebih dari 200 burung Phoenix akhirnya terkejut. Mereka segera mengeluarkan perintah, dan mengatur kekuatan mereka dari yang kuat ke yang lemah menurut bagian dalam dan luar, membentuk pengepungan besar, sepenuhnya mengelilingi ruang pertempuran yang rusak. Bangun, tidak ada celah. Rusak, lengan Xiao Yu bergetar, dan kekuatan kekerasan tiba-tiba bangkit. Ruang pertempuran yang retak langsung hancur berkeping-keping. Xiao Yu berdiri di udara, sisi atas, bawah, kiri, dan kanannya dikelilingi oleh para master, mengabaikan keberadaan musuh-musuh ini, lengannya tiba-tiba terentang, menatap ke langit, dan kekuatan spiritual yang tak berujung terpancar dari roh surgawinya. Keluar, hua-hua yang mulia meledak menjadi ledakan. Dia juga sangat gembira, kekuatan spiritual setengah raksasa. Jika Anda ingin memasuki level alam hitam semi raksasa dari roh cair, ini membuat Xiao Yu bersemangat. Sejak saat itu, di bawah semi raksasa, tidak ada yang menjadi lawannya. Petik 2. Kultivasi akan lebih mudah. Di zaman kekacauan dan kegilaan ini, ia juga memiliki modal dan dapat terus maju dan memengaruhi peluang tingkat yang lebih tinggi. Kegembiraan memenuhi hati Xiao Yu. Langit dan bumi, biarkan aku bepergian. Xiao Yu tertawa liar, dan kekuatan mental cair terpancar ke sekeliling oleh foto listrik yang tak terhitung jumlahnya di bawah berkah kekuatan api berwarna-warni. 3 master yang awalnya mengelilingi Xiao Yu untuk mencegahnya menyelinap masuk lagi, tetapi juga tidak ingin membiarkannya melarikan diri, segera dibombardir oleh roh pencairan yang mengerikan, dan semuanya terkena dampak fatal. Yah, kekuatan mental yang tidak berwujud telah menjadi nyata, yang telah menjelaskan masalahnya. Sungguh serangan yang mengerikan. 10 warna kuat yang terpancar langsung membelah orang-orang yang mengelilinginya di samping satu sama lain, berteriak dan membalik ke segala arah. Beberapa dari mereka terbunuh di tempat, dan para master kuat dari jiwa putih tingkat menengah juga tidak dapat dihindari. Mereka kuat, tetapi kekuatan mental cair ini adalah tingkat semi raksasa, dan di sana mereka dapat bertahan. Satu serangan, menyapu 7.000 master. Saya tidak tahu berapa banyak yang harus dibunuh. Xiao Yu terbang langsung ke langit dan berdiri di ketinggian 1000 meter. Jumlah kekuatan mental cair dari semi raksasa terlalu menakjubkan. Jika otak meledak, itu pasti akan membuat semi raksasa lengah. Namun, meskipun roh Kaisar Dewa Nagaku dapat merangsang roh likuidasi sebanyak mungkin, ada satu masalah yang akhirnya harus dihadapi, yaitu, wilayahku terlalu rendah. Jika aku dapat mencapai jiwa putih tengah di alam surgawi, itu dapat dilepaskan sepenuhnya. Petik 2. Bahkan jika itu tidak dapat dimainkan sepenuhnya sekarang, dalam menghadapi jiwa putih superior Tongtian, masih ada kesempatan untuk membunuhnya. Itu hanya membutuhkan beberapa tangan dan kaki. Itu cukup bagus. Xiao Yu dalam keadaan bersemangat, dan kekuatan yang melonjak terus-menerus berputar di tubuhnya. Juga mengilhami sentimennya yang tinggi. Menghadap ke tanah yang luas. 7.000 master tersebar di tanah. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi. Xiao Yu tersenyum sedikit pada master jiwa putih yang dipimpin oleh utusan hari itu. Klan malaikat berteriak, dan daerah sekitarnya juga pasang surut. 10 master teratas hari itu menyerang pada saat yang sama. Pengumpulan kekuatan mereka masih sangat mengerikan, setidaknya itu dapat membahayakan jiwa-jiwa hitam yang kuat di Tongtian. Itu kuat, tetapi sudah sulit untuk mengancamku. Jika aku adalah jiwa ungu di peringkat bawah Tongtian, aku tidak dapat benar-benar bersaing dengan 10 gelandang teratas, tetapi aku sekarang adalah jiwa putih, dan aku telah mulai berlari cepat menuju posisi tengah. Dari segi kekuatan, itu tidak lebih buruk dari mereka. Kekuatan tempur King Kong dapat sepenuhnya menjembatani semua celah. Kekuatan bertarung Fajra tubuh Xiao Yu mengamuk seperti air pasang, dan aliran yang bergolak membuat tubuh Xiao Yu seolah-olah itu adalah laut, dan cahaya Jin Cancan tersebar dari tubuhnya menjadi keberadaan seperti api. Perang, peperangan mengerikan bangkit. Xiao Yu seperti dewa perang, dan dia tidak mencabut pedang. Pembunuh naga sejati. Naga dan pedang naga yang dimanusiakan seperti pedang dewa tertinggi antara langit dan bumi. Hukum ini akan mengganggu tatanan aturan dan mengembalikan langit dan bumi ke dalam kekacauan. Xiao Yu menukik ke bawah, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang yang bergejolak,
dan bahkan gunung-gunung dan bebatuan di sekitarnya pecah, dan kekuatan yang mengerikan membentuk tornado emas yang besar. Dia menghantam bagian tengah 10 master teratas dari level teratas. Disitulah dua master jiwa hitam level menengah level Tong Tian berada. Minta Xiao Yu untuk menggunakan kekuatan tempur King Kong. Kekuatan itu sebanding dengan jiwa hitam level atas level Tong Tian. Bagaimana keduanya bisa melawan? Dengan cepat, kedua tubuh itu langsung berubah menjadi kabut darah. Yang lebih menakutkan adalah kekuatan itu membalik dan memukul 8 master itu. Tentu saja, para master ini juga menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Boom boom boom. Yah, kedua kekuatan itu menyerang pada saat yang sama. Untuk sesaat, puluhan warna cahaya tiba-tiba menyebar di sekitar pemboman, dan akibat yang kuat mengamuk ke segala arah seperti naga energi. Mereka membunuh dan membunuh master yang tak terhitung jumlahnya, dan membuat banyak sekali daratan muncul. Ratusan meter panjangnya dan 7 atau 8 meter dalamnya adalah selokan besar. Kekuatan mengerikan meletus, dan kekuatan itu segera memantulkan semua orang kembali. Sosok itu terbang. Anda dapat melihat bahwa para master terluka parah atau disemprot ringan, dan 2 orang tewas di tempat, tubuh mereka retak oleh kekuatan. Tidak ada yang melihat Xiao Yu. Setelah cahaya menghilang, mereka melihat Xiao Yu tergantung di udara seperti iblis. Kecuali baju yang rusak dan dada yang kuat, tidak ada bekas luka. Xiao Yu mengulurkan tangan dan dengan lembut menyingkirkan mantel yang robek, benar-benar memperlihatkan tubuh bagian atasnya. Seluruh tubuhnya berotot dan tidak ada lemak tambahan. Dia memutar kepalanya dan membuat suara, kuek. Ada juga ledakan kacang polong di tubuhnya. Kekuatan seluruh tubuhnya sangat hebat, dan tidak ada kerusakan. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kau tidak terluka sama sekali? Seru klan malaikat. Dia juga menderita luka ringan, mengatakan bahwa luka ringan hanya relatif terhadap luka serius itu. Luka parah tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Dia mengalami luka ringan dan meninggalkan alur darah panjang di paha kanannya yang bisa melihat tulang. Masih ada beberapa luka kecil di dadanya, dan darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Yang paling luar biasa adalah bulu dan bulunya yang seputih salju hampir menghilang, dan beberapa bagian telah retak. Aku benar-benar memukulmu, dan aku tidak mungkin salah. Aku memukul bahumu. Aku memukul punggungnya. 2 master Fengjia yang terluka ringan juga berteriak. Xiao Yu melirik mereka, dan terkekeh, kalian juga disebut hit. Mereka bahkan tidak memiliki sedikit pun kekuatan. Mereka seperti wanita tanpa telur. Kedua pria itu dikatakan memiliki kulit pucat. Mereka sendiri tahu bahwa kekuatannya adalah 80% dari kekuatan mereka, dan 20% lainnya adalah pertahanan. Jika tidak, mereka tidak akan terluka. Tidak percaya, beri kau kesempatan lagi, aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu melakukannya. Kata Xiao Yu. Keduanya saling memandang tanpa bergerak. Tidak bisa bicara, siapa tahu kau tidak bisa bergerak. Namun, Xiao Yu telah mengatakan bahwa menggunakan satu tangan untuk menghadapi musuh, tetapi memegang pisau, juga dapat dijelaskan sebagai tangan, tetapi semua orang tahu bahwa yang disebut satu tangan tidak menggunakan senjata. Yah, kau bahkan tidak punya nyali. Xiao Yu mengejek. Keluarga Feng langsung marah. Terlalu sombong. Bunuh dia dan biarkan dia tahu betapa kuatnya saudara kita. 2 master Fengjia meledak ke udara, dan mereka juga mengerahkan kekuatan mereka hingga batasnya, dengan keras menghancurkan tinju yang diresapi dengan semangat juang Fengjia. Mereka semua adalah jiwa ungu tingkat menengah Tong Tian. Bagi Xiao Yu, alam ini memiliki perbedaan yang sangat kecil. Setidaknya dia bisa menang dengan mudah jika berhadapan sendiri. Namun, kekuatan serangan kekuatan penuh kedua pria itu. Jika orang tidak melawan, akan sulit untuk melawan hanya dengan tongkat daging. Xiao Yu tersenyum tipis tanpa perlawanan. Namun, dia telah menunjukkan tubuh asli kuasa spiritualnya tanpa syarat, dan dapat dilihat dengan jelas bahwa seluruh otot tubuhnya menggembung, dan bahkan permukaannya ditutupi dengan lingkaran cahaya suci spiritual. Oh. Keduanya meninju dada Xiao Yu. Kekuatan besar dibombardir, dan konfrontasi sengit dengan tubuh asli kuasa spirit Xiao Yu hanya membuat tubuh Xiao Yu sedikit mundur. Dengan kekuatan ini, mengapa kamu makan, dan mengapa Fengjia mendukung sampahmu, maka biarkan aku membersihkan sampah untuk Fengjia. Xiao Yu memukul dengan kedua tangannya. Tampar. Dia memukul lengan 2 orang ahli Fengjia dengan kedua tangannya, masing-masing.
Di bawah ledakan kekuatan bertarung King Kong, mereka mematahkan lengan mereka, menunggu keduanya berteriak kesakitan, tangannya melesat maju. Ledakan, ledakan, kekuatan teror menghantam jantung mereka, dan kekuatan itu meledak keluar dari jantung belakang. Semprotan kabut darah di seluruh langit. Kedua ahli Feng Jia bahkan tidak membuat panggilan, mereka jatuh ke tanah dan mati dengan menyedihkan. Ini sekali lagi mendorong kesombongan Xiao Yu ke tingkat yang sama sekali baru. Dia berteriak melolong panjang, dan amukan itu bergulir, membuat sihir berdarah itu jatuh dengan keras, dan bahkan memicu terornya. Xiao Yu, yang melampiaskan perasaan gilanya, tidak dapat menjelaskan kegembiraannya. Dia ingin sekali bertarung, matanya berkedip, dan dia mengunci dua kekuatan jiwa putih yang kuat dari dua tingkat iblis-iblis angin dan iblis guntur. Ketika tubuhnya bergerak, Thunderwing Skywing melintas di belakangnya. Yah, angin pamungkas dan guntur ekstrim di sayap awan guntur bergabung menjadi ratusan pedang guntur dan kilat. Meskipun masih jauh dari kata menyatu menjadi satu kekuatan, kekuatan Xiao Yu saat ini setidaknya dapat membuat master tingkat menengah Tongtian sulit untuk dipersiapkan. Pedang guntur yang padat dari guntur dan guntur menutupi lebih dari 2000 master iblis angin dan iblis guntur. Dua master jiwa putih tingkat menengah di level chess melihat ini dan menembak satu demi satu. Kekuatan mereka jelas-jelas sombong, pedang itu menyerang, dan semua pedang guntur dalam jarak 3 meter hancur. Versi yang ditingkatkan seperti listrik. Kecepatan Xiao Yu meningkat, dan dia tiba-tiba menerobos ke dalam ruang 3 meter yang dijaga oleh kedua pria itu. Tinju malapetaka emas di atas tangannya mekar dengan kemuliaan yang menyilaukan, dan mengunci kedua pedang seperti penjepit besi. Katakan, Master dari Lei Mozu berteriak, dan kombinasi kemarahan Lei Mo dan guntur yang ekstrim meledak, dan telapak tangan Xiao Yu akan bangkit kembali. Master dari suku iblis angin itu setengah langkah ke depan, dan tinju kiri menghantam pintu wajah Xiao Yu dengan keras. Sesuai keinginanmu, Xiao Yu melepaskannya saat dia meraih tangannya. Gerakan ini membuat keduanya sedikit bingung. Lepaskan tanganmu, tubuhmu berputar dan berbalik ke samping ke depan, membiarkan dua pedang bergesekan di permukaan tubuhnya, tetapi kekuatannya tidak keluar, dan Roh Kudus yang sebenarnya menjaganya, jadi tidak ada ancaman cedera. Keduanya bereaksi, dan Xiao Yu terbang melewati mereka ketika mengguncang pedang untuk membunuh di tengah. Sayap langit awan guntur yang besar juga menyusut dan berubah menjadi hanya sekitar 1 meter. Posisi tepi bersinar dengan tenda dingin, dan bila misterius angin cahaya jahat menyeka dua posisi leher. Saat Xiao Yu bergegas ke kelompok master dari Wind Demon dan Lei Mo, ada dua master. Kedua master berada di level jiwa putih tingkat menengah Tongtian. Kematian mereka masih begitu mudah dipenggal oleh Xiao Yu. Guncangan yang mereka bawa jauh lebih baik daripada dua pembangkit tenaga angin yang kuat, dan itu sangat mengesankan kehadirannya. Semua orang merasa ngeri. Melihat kedua wajah itu masih dengan ekspresi ngeri, mereka merasakan punggung mereka tercekik. Ketakutan mereka keluar dari lubuk hati mereka, dan beberapa orang yang belum cukup mengembangkan mentalitas hancur di tempat dan mati. Petik 2, bahkan mereka yang kuat di langit pun takut dengan sosok liar Xiao Yu, dan mereka tidak memiliki keberanian untuk membunuh mereka. Xiao Yu masuk ke dalam kawanan. Roh kuasi suci dari tubuhnya sendiri dapat menahan serangan para master tingkat menengah dari kelas Tongtian, dan hanya beberapa dari mereka yang berada di antara iblis-iblis dari iblis angin dan iblis guntur. Median bahkan lebih jarang, dan Xiao Yu berlari dan membunuhnya. Sangat sulit bagi orang-orang yang tersisa untuk menimbulkan ancaman apapun padanya. Tinju-tinju itu hanyalah pembunuh kematian. Setiap pukulan dilepaskan, dan 7 atau 8 orang berteriak dan meludah. Sama sekali tidak ada yang bisa bertahan hidup. Itu tidak bisa dihentikan sepanjang jalan. Kemanapun dia pergi, hujan, beterbangan. Pada saat ini, Xiao Yu berubah menjadi iblis pembunuh. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan kakinya. Banyak orang terbunuh. Jangan lihat lebih dari 2000 tuan dari dua iblis besar itu. Mereka dapat dikalahkan oleh Xiao Yu dan meninggalkan mayat di seluruh tanah. Adegan yang ganas ini membuat tuan dari dua iblis Feng Lei ketakutan, dan bahkan beberapa orang telah memilih untuk melarikan diri dan tidak berani melanjutkan pertempuran. Saudara-saudara, jangan khawatir, kita harus bergandengan tangan untuk membunuh Xiao Yu. Begitu banyak dari kita pasti bisa membunuhnya. Jika semua orang melarikan diri, itu akan menjadi suatu keharusan. Xiao Yu paling baik dalam kecepatan.
Dia tidak bisa berlari sama sekali. Jika kamu ingin bertahan hidup, kamu hanya bisa bertarung dengannya dan membunuh. Pria berkepala malaikat melihat ini, dan terbangun oleh teriakan-teriakan, meraung keras. Orang yang dipimpin oleh laut dalam juga bergema keras, semua orang membunuh, atau dia dibunuh oleh Xiaoyu, dan masih ada peluang besar untuk hidup. Bunuh. Kedua tuan itu bergema serempak. Mereka juga memberi contoh dan menghancurkan mereka pada saat yang sama. Langkah seperti itu segera menarik semua tuan untuk bertindak tiba-tiba. Bahkan jika Xiaoyu bisa sekuat yang dia bisa, dia hanya akan sendirian. Empedu yang ketakutan bergerak lagi. Satu persatu, dia menggeram liar dan bergegas untuk membunuh. Selama pembunuhan, Xiaoyu mendengus dingin, tangannya tiba-tiba gemetar, dan sekelompok iris emas menyebar dari tubuhnya. Para tuan di sekitarnya saling memaksa untuk mundur untuk memberi ruang 30 meter, lalu tiba-tiba mendongak. Xiang Chong membunuh para dewa dan orang-orang kuat di laut dalam. Xiaoyu mencengkeram kekosongan dengan tangan kanannya. Hancur. Dengan jangkauan 100 meter, ruang itu tiba-tiba meledak terbuka, berubah menjadi pecahan ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan menyebar ke segala arah. Kekuatan teror itu juga meliputi ratusan orang. Satu tembakan diikuti oleh yang kedua. Sayap Leiyun terentang, dan angin ekstrim dan guntur ekstrim bergabung menjadi pedang angin dan guntur yang tak terhitung jumlahnya. Dua pukulan berturut-turut memaksa serangan mereka kembali, dan Xiaoyu juga naik ke langit. Aku melihatnya melangkah di kekosongan, menatap ke langit, tubuhnya menegang, tangan kirinya berbalik ke belakang, jari telunjuk kanannya menjulur ke langit, dan kilat seputih salju di sekitar Dewa Setengah di Dantian tiba-tiba mendidih. Kilat-kilat itu tetapi semuanya adalah guntur suci yang mengerikan, dan saat guntur Dewa Setengah menyerap kekuatan penghakiman sinar guntur, kekuatan guntur suci yang tampaknya tidak mencolok ini juga telah meningkat pesat dalam kengerian. Petir percobaan. Dengan jari menunjuk ke langit, Lei Yuntianyi di belakang Xiaoyu mengipasi dengan keras, kerusuhan kekuatan guntur yang tak terbatas keluar, mencegah orang lain mengambil kesempatan untuk menyerang. Boom! Matahari yang terik, tidak ada awan, dan langit yang cerah tiba-tiba mendengar suara gemuruh. Kemudian guntur putih dengan ketebalan 1 meter dan panjang 10 meter melesat keluar dari udara tipis, seperti naga dengan cakar dan gigi, menukik ke bawah. Boom boom boom, percabangan elektrooptik seputih salju berubah menjadi baut petir kecil yang tak terhitung jumlahnya. Guntur dan kilat ini membombardir lebih dari 300 orang sekaligus. Dalam guntur, kilat menyambar. Cahaya putih yang menyilaukan menyala, membuatnya tidak mungkin untuk melihat. Setelah suara gemuruh, semuanya kembali tenang. Melihat lebih dari 300 orang, mereka semua menghilang. Tulang-tulangnya hilang, hanya kabut darah yang muncul, dan itu dengan cepat menghilang. Hasil ini membuat Xiaoyu merasa terkejut. Sejak terciptanya Judgment of Judgment, kecuali untuk penggunaan pertama, guntur suci yang mengelilingi Demigod Thunder telah digunakan, dan itu tidak berguna di waktu lain, terutama sekarang karena perbaikannya meningkat pesat, dan kekuatan yang diberikan secara alami akan meningkat, hingga pada saat ini, Xiaoyu tahu betapa mengerikannya ujian God Thunder Fighting Technique. Pukulan itu membuat penonton takut. Semua orang hancur. Xiaoyu melihat sekeliling. Selain mereka yang meninggal, ada juga yang melarikan diri. Jumlah orang di tempat kejadian telah turun tajam menjadi lebih dari 3.000, yang kurang dari setengah dari 7.000 yang asli. Berjuang. Para malaikat dan orang-orang yang dipimpin oleh laut dalam saling memandang. Mereka berdua tahu bahwa pembunuhan Xiaoyu jelas didasarkan pada kelas Tongtian, jadi mereka berdua tidak bisa melarikan diri sama sekali. Keduanya masing-masing memobilisasi master tingkat Tongtian yang dapat mereka perintahkan, dan total lebih dari 10 orang dibantai bersama. Xiaoyu melihat begitu banyak orang, masing-masing dari mereka adalah senjata di tangannya, semua kekuatan diilhami dan ditanamkan dalam senjata itu. Dengan cara ini, Roh Kudusnya yang sebenarnya terancam. Bertarung langsung, bahkan jika kamu menang, akan ada kerugian yang cukup besar. Aku harus mempertahankan kekuatanku. Tidak ada jaminan bahwa pertempuran skala besar di sini akan menarik lebih banyak ahli yang kuat. Bagaimanapun, banyak orang akan melarikan diri jika istana sihir berubah. Dia segera mengubah strateginya. Tubuhnya sedikit bergoyang, dan dia melihat sejumlah sosok terbang keluar darinya. Dalam sekejap mata, ada ratusan Xiaoyu yang bergegas ke depan. Badai bergerak seperti awan. Xiaoyu yang tak terhitung jumlahnya menyerang,
dan tidak seorang pun dapat menemukan tubuh asli Xiaoyu secepat mungkin. Semua orang menyimpan 80% kekuatan mereka untuk menyerang dan menghancurkan prostesis. Teriak klan malaikat, segera melihat serangan yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan langit menghilang. Orang yang dipimpin oleh laut dalam tertawa terbahak-bahak, lakukan saja seperti ini, bergabunglah dalam serangan, kamu pasti bisa membunuhnya. Ah! Teriakannya berakhir dengan tiba-tiba, karena tubuh asli Xiaoyu muncul di depannya, dan datang tiba-tiba ketika dia menebas selusin pedang dengan pedang. Saya tidak tahu kapan pedang itu muncul di tangan Xiaoyu. Sikat, dengan munculnya Xiaoyu, pedang itu juga ditebas, membuat orang-orang yang dipimpin oleh perairan dalam dengan cepat membanting Excalibur untuk memblokir, dan pada saat ini celah dalam senjata muncul. Excalibur tingkat kaisar pertempuran tingkat tinggi tidak memiliki perlawanan sama sekali di depan Excalibur, belum lagi dia dengan tergesa-gesa memblokir dan tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan. Pedang Excalibur dipotong oleh pedang Excalibur, dan bilahnya menajamkan orang itu dengan dua pedang. Untuk membunuh orang ini, orang terkuat adalah satu-satunya malaikat yang tersisa. Xiaoyu menyapu dengan backhand. Saat ini, teknik pertarungan terkuat, Wuji Promise, dikeluarkan. Boom! Sekelompok sinar jin cancan berkumpul di ujung pisau ekstremitas, seolah-olah setelah banyak kompresi, tiba-tiba meledak, tidak peduli seberapa kuat Anda, selama Anda semua terhempas di sekitarnya. Pada saat yang sama, Xiaoyu memobilisasi roh Kaisar Dewa Naga dan 10 roh Phoenix berwarna-warni ke lautan kesadaran. Semangat Kaisar Dewa Naga memobilisasi semangat likuidasi untuk mencapai puncak baru, yang dapat melepaskan kekuatan yang mendekati setengah raksasa. Energi Phoenix 10 warna dapat mengerahkan kekuatan api ilahi 10 warna semaksimal mungkin. Badai mental, alis Xiaoyu melesat 10 kali dengan cemerlang. Kekuatan tak berujung meledak sekaligus, kali ini pemboman berskala besar, dan cahaya membentuk lingkaran, menyebar ke sekeliling, dan membombardir semua orang. Banyak master terbanting dan terpukul. Lebih dari 3.000 orang menjerit kesakitan, menutupi kepala mereka. Kekuatan jarak pendek itu sombong, tersapu oleh badai mental terkuat, dan jarak itu dilemahkan oleh serangan. Namun, kekuatan mereka terlalu lemah. Masih tidak mampu melawan. Untuk sementara waktu, banyak master berteriak. Pergelangan tangan Xiaoyu bergetar dan pisau bulan bergetar. Saya melihat banyak orang yang terbunuh, atau mereka yang terlempar kesakitan, ditarik oleh suatu kekuatan, dan mereka gemetar dan berkibar perlahan. Ini adalah seni bela diri Xiaoyu. Mata Xiaoyu dingin, dan dia berhenti dan berkata, bunuh. Tiba-tiba, cahaya dingin itu berkedip, dan senjata yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi cahaya dingin, satu demi satu membunuh mantan tuan mereka, memasukkan mereka ke dalam tubuh mereka tanpa henti, dan mereka semua didorong ke ketinggian tinggi oleh kekuatan yang kuat itu. Begitulah mengerikannya kekuatan Xiaoyu sekarang. Banyak orang terluka parah atau terbunuh hingga membuat hujan. Mayat terus berjatuhan, bahkan orang yang terluka itu marah dengan pemandangan di depannya. Xiaoyu mengambil kesempatan untuk menyerang dengan pisau tajam di tangannya, tetapi semua tuan tingkat Tiantong terbunuh tanpa amnesti. Di alam lain, mereka tidak terbunuh. Orang-orang itu tidak memiliki kemungkinan untuk menerobos alam, dan keadaan pikiran mereka benar-benar hancur. Xiaoyu memandangi mayat di seluruh tanah, darah mengalir ke sungai, bau darah menyengat, dan dia sedikit bingung dengan penampilannya. Daya mematikannya tampaknya semakin berat dan berat. Menyingkirkan pisau ajaib itu, Xiaoyu dengan cepat mengumpulkan mayat Phoenix ke dalam cincin angkasa, dan juga mengumpulkan beberapa cincin angkasa para penguasa langit. Saya telah melihat tarian es, dan menemukan bahwa tarian es telah memasuki masa kritis kultivasi, dan kemudian memberkatinya lagi. Ada gunung batu iblis di luar angkasa untuk memastikan keselamatannya sebelum pergi. Perubahan istana iblis, membangkitkan minat Xiaoyu yang lebih besar. Lalu ada situasi tragis di sini. Bagaimanapun, Xiaoyu sangat tidak nyaman. Sebelum pergi, dia membombardir api yang menyala dengan petir dan membakar darah dan mayat-mayat menjadi abu. Meski begitu, tanah menjadi darah. Itu adalah darah dan air yang meresap. Xiaoyu meninggalkan dunia kecil ruang yang rusak ini, jadi dia harus langsung menuju ke langit, ingin melihat lebih jauh ke arah istana iblis, dan melihat seperti apa situasi spesifiknya. Dia melihat seorang wanita dengan tubuh yang menggairahkan datang. Atas perintah Nona Meiyan, Ruyayan, datanglah ke Xiesao untuk melaporkan masalah yang mendesak.
Wanita itu mendekat dan membungkuk dalam cuaca panas. Li Mengmeng sedang berbaring di bawah pohon apel yang rimbun di samping kebun buah. Dia tidak kembali dengan sepeda, tetapi hanya berjalan perlahan seperti ini, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak dapat menemukan alasan untuk pulang, jadi dia menemukan kebun buah yang tidak berpenghuni di kebun apel di kedua sisi jalan. Li Mengmeng merasa sangat lelah dengan apa yang terjadi selama ini. Apakah baik untuk dilahirkan kembali? Apakah lebih baik menjadi seorang nabi daripada yang lain? Apakah mungkin untuk menjalani kehidupan sekali lagi, tetapi Anda tidak dapat menunjukkannya? Kalau tidak, bagaimana mungkin Xiao Jiu dibunuh oleh Huang Quan karena publisitasnya? Untuk masalah ini, Xiao Qiu, yang lebih baik dengan dirinya sendiri, pertama-tama mengeluh tentang dirinya sendiri, dan bahwa Zhou Hanze melihat dingin di matanya ketika dia pergi. Li Mengmeng menggenggam lengannya, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, dia tahu bahwa semua orang mengeluh tentang dirinya sendiri, dan dia tidak terlalu memperhatikan Cheng Jianan yang sudah gugup, meskipun dia adalah pembunuh yang membunuh anggur kecil itu. Li Mengmeng memikirkannya dengan saksama, bukan karena dia tidak bisa hidup dengan begitu sombong dan terbuka. Ketika seseorang menamparnya, dia harus melawan. Yang kedua adalah dia tidak memiliki modal itu sekarang. Bagaimana dengan kelahiran kembali? Bukankah semua orang seperti orang lain? Semuanya bisa ditanggung. Hanya dengan modal semuanya bisa berubah. Melihat apel hijau yang tergantung di dahan, Li Mengmeng mengulurkan tangan dan memetiknya, menggali lubang di tanah yang lunak, dan menguburnya dalam-dalam. Dalam hati diam-diam memberkati Xiao Jiu, berharap bahwa ketika dia sampai di dunia lain, dia bisa memiliki tubuh yang baik dan memulai dengan bahagia dan hidup keras lagi. Karena dia tahu bahwa terkadang akhir dari satu kehidupan mewakili awal dari yang lain. Jadi sekarang dia ingin mengucapkan selamat tinggal padanya. Selama cuti, dia memiliki hal-hal penting yang harus dia lakukan. Setelah masalah anggur kecil itu, beberapa hal sudah dekat. 800. Li Mengmeng merasa bahwa terkadang, banyak hal, seperti anak sungguhan, tidak bisa sedih, dan ketika semuanya berlalu, kamu harus bersorak. Masalah Xiao Jiu disebabkan oleh dirimu sendiri, jadi orang yang peduli dengan Xiao Jiu, dia harus peduli. Peduli, untuk menebus kesalahannya kepada Xiao Jiu. Li Mengmeng berdiri dan berjalan kembali, semuanya adalah alasan tidak ada uang. Sekarang, bagaimanapun, perusahaan harus memulai. Ini benar bahkan dalam menghadapi kesulitan besar. Li Mengmeng memiliki semangat juang yang tinggi, dan matahari di atas kepalanya tidak tahu. Pada saat ini, di kota B, di sebuah unit di distrik tertentu, Zhou Hanze melihat posting terakhir buku harian dari Xiao Jiu. Teman sekelas Li Mengmeng, halo, aku bisa berteman denganmu dan Xiao Qiu. Aku senang kamu memiliki kekuatan magis yang membuat orang tidak bisa tidak ingin mendekatinya, dan mendekatimu akan membuat orang memiliki perasaan yang sangat aman. Kamu sama sekali bukan anak-anak seusia kita. Hidupmu selalu sibuk dan memuaskan, tetapi kamu memiliki warna muda yang menginfeksi orang. Aku merasa telah terinfeksi olehmu. Dalam beberapa hari ini, aku sangat senang mengenalmu. Tentu saja, ini adalah buku harian yang ditulis untukmu. Seharusnya lebih tepat untuk menyebutnya sebagai surat wasiat. Bagaimanapun, aku tidak tahu berapa lama lagi aku harus hidup, mungkin hari ini, mungkin besok, aku telah mencapai akhir hidupku. Jadi, Mengmeng, aku benar-benar memperlakukanmu sebagai teman. Oleh karena itu, ada satu hal yang ingin aku tekankan di pihakmu. Satu-satunya hal yang tidak bisa aku lepaskan adalah saudaraku Hanze, yang telah bertemu dengannya sejak pertama kali. Dalam hari-hari yang singkat itu, aku jatuh cinta padanya. Tapi aku tahu, dalam hatinya, aku selalu menganggapku sebagai adikku, jadi aku memintamu, jangan lupa berjanji padaku, bantu aku menjaga adikku Hanze dengan baik. Dia sangat tidak bahagia, semoga kamu dapat membuat senyum bahagia kembali ke wajahnya. Dengan cara ini, bahkan jika aku mati tanpa penyesalan. Melihat Zhou Hanze tidak dapat menahannya lagi, dia menangis sambil memegang abu. Dikatakan bahwa pria itu tidak mudah menangis, tetapi dia belum mencapai tempat yang menyedihkan. Setetes air mata jatuh di guci hitam dengan beberapa letupan kecil. Zhou Hanze, yang menangis perlahan, memiliki warna yang tidak jelas di matanya. Ketika Li Mengmeng kembali ke rumah, itu 2 jam kemudian. Tepat pada waktunya untuk makan siang. Lima sedang makan, dia ingat suara langkah kaki, mengangkat kepalanya dan melihat putrinya yang berkeringat dan berjalan ke pintu dapur.
Meng Meng, mengapa kamu kembali? Lima bertanya-tanya. Sesuatu terjadi di sekolah, dan guru memberiku libur beberapa hari. Li Mengmeng memukul air dan berhenti dengan tangannya di handuk sebelum dia mendongak ke ibunya. Dalam hal ini, dia tidak pernah berpikir untuk menyembunyikan keluarganya. Bagaimanapun, saya percaya itu tidak akan lama lagi, dan semua orang tua harus mengetahuinya. Apa yang terjadi akan memberimu liburan? Lima mengerutkan kening, merasa sedikit tidak dapat dijelaskan. Setelah mencuci wajahnya, Li Mengmeng duduk di meja makan. Beberapa ibu Li yang melihat keraguannya ragu-ragu. Dia tidak tahu bagaimana cara memberitahunya tentang ini. Kamu tidak akan berada di sekolah. Sungguh kutukan. Lihatlah Li Mengmeng sepenuhnya. Lili bahkan lebih gugup. Meraih tangannya dengan panik dan bertanya dengan tergesa-gesa. Bu, jangan khawatir, dengarkan aku dulu untuk menyelesaikan semuanya. Li Mengmeng menepuk tangan ibunya, menenangkannya. Hanya perlahan-lahan menjelaskan semuanya dari awal hingga akhir. Lima yang berada di samping tercengang. Melihat ekspresi Li Mengmeng yang tidak nyaman. Untuk sesaat, aku sedikit sedih, tetapi aku lebih bersyukur kepada teman sekelas anggur kecil yang menyelamatkan Mengmeng. Aku menepuk bahu putrinya yang kesakitan dan memeluknya. Dia biasanya peduli dengan kehidupan putrinya. Itu relatif jarang, dan aku benar-benar tidak ingin menghadapi hal-hal berbahaya seperti itu di sekolah. Aku hampir mati. Keluarga Li berutang pada teman sekelas anggur kecil itu. Jika bukan karena dia, Meng Meng mungkin telah. Bu, aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir. Li Mengmeng melepaskan diri dari pelukan Li dan memperhatikan ibunya yang tampak ketakutan, menghiburnya. Dengan kata lain, tidak terlalu panas untuk bersama musim panas itu. Tidak apa-apa, aku hampir memanggil orang gila untuk memberikannya. Pokoknya, aku tidak peduli apa yang bisa kamu lakukan dalam beberapa hari. Kamu bisa tinggal di rumah selama setengah tahun, kan? Ketakutan seperti ini, bagaimana mungkin itu terjadi dalam waktu singkat? Oke, Ibu Li cemas, dan gurunya benar-benar pelit. Mengmeng sangat takut di sekolah. Dia hampir mati, jadi dia hanya diberi libur beberapa hari. Jika anak itu tidak bisa melambat, ini akan meninggalkan bayangan psikologis. Ketika Li Mengmeng tergerak, dia juga sedikit menangis, dan berkata dengan cepat, Bu, aku baik-baik saja tanpa kamu berbicara begitu serius. Tidak apa-apa, apa yang aku katakan adalah apa yang harus kamu dengarkan. Lima berseru keras kepada Li Mengmeng. Li Mengmeng menghela nafas tak berdaya. Tampaknya dia menghabiskan semester ini di rumah. Karena ibunya sangat pelit, jika dia bertekad, itu akan menjadi ayah. Itu tidak dapat diubah. Oh, ngomong-ngomong, saat aku memikirkan ayah, mengapa aku tidak melihat yang lain, Bu, mengapa ayah dan kakakku tidak bertemu? Jam berapa sekarang? Kakakmu sudah selesai makan dan pergi ke sekolah. Ayahmu melihat para pekerja memperbaiki toko di jalan. Ibu sedikit murung, dan dia tidak bisa melupakan masalah yang baru saja dikatakan Li Mengmeng. Memperbaiki toko, Li Mengmeng baru ingat bahwa keluarganya akan membuka toko. Akhir-akhir ini, seluruh orang gugup untuk melupakannya. Jika Anda memulai perusahaan, mulailah dari sini. Li Mengmeng sedikit santai. Tampaknya perusahaannya harus dimulai dengan lancar dan lancar dalam setengah tahun ini. Melirik ekspresi ibu yang tidak senang, Li Mengmeng juga terdiam tentang hal itu, jadi ibu sepertinya mengandalkan waktu untuk bertahan.